Di kediaman Cornwall, Klein datang mengira ini cuma kontes berburu biasa. Tapi baru turun dari kereta kuda saja, dia sudah mencium bau jebakan Kastel Dalton ini, benar-benar megah tidak masuk akal. Para tamu pesta pora mirip bangsawan di perjamuan kerajaan Sumpar. Acara ini malah kelihatan seperti ajang pamer kekuatan buat sampah-sampah dari keluarga cabang yang serakah. Tapi kebusukan aslinya baru kelihatan saat Dalton melepaskan anjing-anjingnya yang kelaparan ke hutan. Hanya untuk ditembak mati layaknya mainan. Lebih menjijikkan lagi, dia bahkan berani menyentuh Aaron dan menyebutnya pelayan peliharaan Klein, seolah-olah dia sudah bosan punya pergelangan tangan. Tanpa basa-basi, Klein langsung memelintir tangan bajingan itu dan memperingatkannya untuk mundur, tapi Dalton malah tersenyum santai, mirip penjahat yang baru saja menandatangani surat kematiannya sendiri. Tidak lama kemudian, Klein mengikutinya masuk ke dalam hutan sendirian. Nah, siap-siap. Karena disinilah Dalton akhirnya menunjukkan rencana busuknya, bangkai anjing berserakan di mana-mana, tentara bayaran bersiap mengepung. Dan Dalton dengan sombongnya mengumumkan bahwa Klein adalah mangsa terakhir. Sayang sekali buat dia, karena dia baru saja cari masalah dengan bocah yang salah. Saat Dalton menghina keluarga Rhinelander dan meludahi masa depan yang diperjuangkan Berkel sampai mati, sesuatu di dalam diri Klein hancur. Sosok putra kedua yang lemah itu seketika lenyap, dan sang mantan raja kematian mulai bangkit kembali. Energi iblis langsung membanjiri seluruh hutan. Monster tengkorak merangkak keluar dari tanah, membuat para pemburu itu sadar kalau mereka bukanlah pemangsa di sini. Kejadian setelahnya bukan lagi pertarungan, ini pembantaian sepihak. Klein mengerahkan seluruh pasukan mayat hidupnya, membuat para tengkorak menyerbu tentara bayaran dari segala arah tanpa ampun. Anak panah jadi tidak berguna. Pedang-pedang hancur, dan orang-orang yang ketakutan diseret ke bawah tanah oleh mayat yang harusnya sudah terkubur. Satu demi satu, para tentara bayaran itu tewas mengenaskan. Sementara itu, Dalton menyadari kebodohannya. Sia-sia saja tidak peduli seberapa sering dia menebas kepala monster tengkorak itu. Mereka selalu bangkit lagi dan Klein, dia malah berdiri santai, membuat otak jenius Dalton berpikir untuk langsung mengincar sang penyihir saja. Jelas saja dia tamat, karena Klein sudah membaca gerakannya. Klein langsung menebasnya dengan jurus pedang meteor, mengakhiri hidup si sadis itu seketika. Tapi tunggu dulu, bagaimana bisa semua ini terjadi? Mari kita mundur sedikit. Selama berabad-abad, nama Arkamon saja sudah cukup untuk membuat seluruh kerajaan gemetar ketakutan. Sebagai penyihir nekromancer terkuat yang pernah ada di dunia, dia memimpin jutaan pasukan mayat hidup dan menyebarkan troll ke seluruh benua. Tidak ada ksatria, raja, ataupun pasukan militer yang sanggup menghentikannya, sampai akhirnya, pahlawan legendaris Berkel Rhinelander berhasil mengakhiri masa kejayaannya dengan menebas lehernya, atau setidaknya, begitulah pikir semua orang. Namun saat dia membuka mata kembali, dia sudah tidak berada di medan perang lagi, melainkan di dalam tubuh seorang bayi mungil. Para pelayan di sekitarnya langsung heboh kegirangan, karena sang tuan muda akhirnya bersuara. Mereka mencoba mengajarinya memanggil nama, bahkan memperkenalkannya pada sang ibu, sang duchess, tapi tubuh Arkamon terasa sangat kaku, dan sebelum dia sempat mencerna apa yang terjadi, mulut bayinya malah bergerak sendiri. Bukannya menangis manis seperti bayi normal, dia malah merapalkan mantra sihir kematian, memanggil kegelapan dan para pasukannya. Sontak para pelayan menjerit ketakutan melihat bayi yang baru lahir berteriak bak pemanggil iblis dewasa. 15 tahun berlalu sejak kejadian gila itu, cerita pun berpindah ke wilayah Duchy Rhineland, di mana si bayi kini sudah tumbuh menjadi seorang pemuda tampan bernama Klein. Para pelayan selalu terpesona melihat wajah rambutnya yang indah, bahkan menjulukinya mahakarya para dewa. Tapi di saat semua orang mengaguminya, Klein sendiri sudah merasa sangat lelah dengan segala drama konyol dalam hidupnya. Keadaan konyol itu datang dari pendeta Garrison Berkman, dari Ordo Suci. Begitu melihat Klein, Garrison langsung berteriak heboh tentang roh jahat dan Arkamon lagi, padahal fisik orang ini malah lebih mirip iblis berotot daripada seorang pendeta. Tapi anehnya, dia selalu bertingkah seolah dialah yang paling suci. Dia ngotot kalau jiwa Arkamon masih bersemayam di dalam tubuh Klein, sehingga roh jahat itu harus terus disucikan berulang kali tanpa henti. Meski Klein membantah kalau dia adalah Arkamon, Garrison langsung berdalih bahwa wajah Klein sangat mirip dengan sang penyihir hitam. Hal ini membuat Klein sangat kesal
sampai-sampai dia terus mengumpat pendeta gila itu dalam hati sambil berjalan pergi. Sayangnya, Garrison tidak mau menyerah begitu saja. Sebagai hukuman atas sikap dingin Klein, dia memerintahkan ritual mandi air suci tanpa busana lagi, yang membuat Klein benar-benar heran, apakah pendeta ini masih manusia. Klein pun mulai merenungi bagaimana semua kesialan ini bermula di kehidupan sebelumnya. Kepalanya jelas-jelas sudah tertebas lepas, tapi entah bagaimana dia bisa terbangun kembali di dalam tubuh ringkih seorang bayi. Gara-gara kata pertama yang dia ucapkan adalah mantra sihir hitam Arkamon. Semua orang langsung mencapnya sebagai titisan iblis sejak lahir. Akibatnya, dia harus dikurung di dalam biara suci selama 7 tahun lamanya. Di tempat suram itulah, dia pertama kali bertemu dengan Garrison, pria kekar yang mengaku sebagai pendeta Ordo Suci. Sejak saat itu, Klein dipaksa menjalani berbagai macam ritual yang mereka sebut penyucian. Mulai dari mandi air suci berkali-kali, mendengarkan nyanyian doa Garrison 24 jam sehari, sampai penyucian menggunakan api. Singkatnya, bocah malang ini disiksa habis-habisan atas nama agama. Kini, 5 tahun setelah keluar dari biara, Klein masih saja diawasi dengan ketat. Pelayan pribadinya, Aaron, hanya ingin melihat sang tuan muda hidup bangga sebagai keturunan resmi keluarga Rhineland. Dia bahkan rela menyiapkan banyak hal demi kenyamanannya. Tapi saat Klein merespons terlalu ketus, dia langsung menyesalinya, sadar kalau pelayan itu sudah bersusah payah membantunya dengan tangan mungilnya. Sayang sekali, momen mengharukan itu langsung buyar saat Klein tahu kalau topi memalukan tersebut ternyata buatan Garrison. Rasa bersalahnya menguap begitu saja, dan Klein hanya ingin segera membuang benda sialan itu jauh-jauh. Sementara itu, Garrison malah kegeran. Dia mengira Klein memakai topi itu karena sangat menghargai pemberiannya. Tapi Klein sama sekali tidak peduli dan langsung merobek topi itu di depannya. Tepat saat itu, Dunker, pemimpin Ksatria Kereta Merah, datang dan bertanya, apakah ritual penyuciannya sudah selesai. Dunkel juga mengingatkan Garrison bahwa rumor tentang Klein sebagai titisan Arkamon sudah berumur lebih dari 10 tahun, bahkan pihak Ordo pun menyatakan tidak ada masalah lagi. Tapi Garrison tetap keras kepala dan menolak membuang kecurigaannya. Dia berdalih selalu ada kemungkinan buruk. Lalu sebelum pergi, dia mengingatkan Klein kalau jadwal ritual penyucian berikutnya adalah hari Jumat. Klein benar-benar sudah muat. Setelah menerima selembar handuk, dia meyakinkan Aaron bahwa dia bukan lagi Arkamon yang dulu. Namun di dalam hatinya, dia diam-diam mengakui kebenaran pahit itu. Ya, dia memang Arkamon, tapi dia tidak mungkin mengatakannya keras-keras, karena jika dia jujur, entah siksaan mengerikan, apalagi yang bakal disiapkan Garrison. Sejak terlahir kembali, dia memang dipaksa hidup di bawah pengawasan ketat. Gara-gara rumor masa kecilnya, dia harus mendekam selama 7 tahun di biara. Kalian pasti berpikir dia bakal bebas setelah pulang ke Duchikan. Nyatanya tidak, karena Garrison justru terus membuntutinya bagaikan kutukan hidup. Aaron kemudian menjelaskan bahwa Garrison bukanlah pendeta biasa. Dia adalah agen khusus Ordo Suci, sebuah gelar kehormatan yang hanya diberikan kepada para petinggi terkuat di dalam organisasi keagamaan tersebut. Kecuali sang Duki sendiri, hampir tidak ada seorang pun di dalam keluarga yang berani menentangnya. Hal ini membuat Klein menyadari betapa kuatnya pengaruh Ordo Suci, sekaligus mengingatkannya seberapa besar kekuasaan keluarga Rhineland. Karena penasaran, Klein bertanya siapa Duki terkuat sepanjang sejarah keluarga mereka. Aaron awalnya mengira itu adalah Duki ketujuh yang sekarang, alias ayah Klein. Tapi sebenarnya Klein sudah tahu jawabannya sendiri. Yang terkuat tentu saja sang Duki pertama, Berkel Rhineland. Para pelayan pun merasa senang, karena mengira Klein sangat mengagumi sosok leluhur tersebut. Apalagi melihat sang tuan muda yang terus menatap lukisan Berkel. Namun isi kepala Klein sebenarnya sangat jauh dari bayangan mereka. Dia sama sekali tidak sedang mengagumi Berkel, melainkan sedang menatap tajam pria yang pernah menebas kepalanya sampai mati. Klein menyadari bahwa 200 tahun telah berlalu sejak Berkel mendirikan dinasti keluarga Rhineland. Dia masih sulit mempercayai takdir ini, namun tidak punya pilihan selain menerima kenyataan yang ada. Klein tiba-tiba terbangun kaget, dihantui oleh mimpi buruk tentang kata-kata terakhir Berkel sebelum menebas kepalanya di kehidupan lampau. Dia menghela napas panjang dan mengumpat kesan saat pikirannya kembali tersadar ke realitas barunya di kehidupan sebelumnya. Dia adalah Arkamon,
nekromancer legendaris yang ditakuti seluruh benua bagaikan iblis itu sendiri. Terbakar oleh amarah, dia hampir saja menghancurkan sisi benua sebelum akhirnya tewas di tangan ksatria utara yang legendaris, Berkel Reinland. Namun kematian bukanlah akhir dari segalanya, karena saat Arkamon terbangun kembali, 200 tahun telah berlalu sejak kekalahannya, dan bagian yang paling tidak masuk akal adalah dia terlahir kembali sebagai keturunan dari pria yang telah membunuhnya. Jadi, sekarang Archmon sudah bereinkarnasi menjadi Klein Reinland, lengkap dengan semua ingatan dari kehidupan masa lalunya. Sambil ngaca untuk kesekian kalinya, Klein masih merasa asing banget dengan tampang barunya ini, terutama gaya rambutnya yang super aneh. Tiba-tiba saja sebuah suara mengagetkannya dan bilang, kalau dari tadi dia ngoceh sendiri pas tidur. Pas menoleh, Klein langsung merinding melihat Garrison, pendeta agak gila, sekaligus musuh bebuyutannya. Garrison langsung bertanya dengan nada mencurigakan, apa Klein barusan mimpi indah tentang masa lalunya sebagai Archmon. Si pendeta obsesif ini memang sudah bertahun-tahun menyiksa Klein gara-gara keyakinan gilanya itu. Klein yang panik langsung ngeles kalau dia mengigau gara-gara stres berat belakangan ini. Sialnya, si beban bernama Aren tiba-tiba nongol dan dengan polosnya teriak kalau dia mendengar semua ucapan Klein pas tidur tadi. Tanpa dosa, dia menirukan omongan Klein, kata per kata tentang rencananya menghancurkan benua Fey menyebut dirinya Archmon. Klein berusaha menyumpal mulutnya, tapi bocah ini malah makin semangat bercerita sementara Garrison menyimak dengan senyum penuh kemenangan. Untung saja, Berkman si pelayan setia tiba-tiba masuk untuk memberitahu bahwa pertunjukan ilmu pedang akan segera dimulai. Tapi nasi sudah menjadi bubur, karena Garrison sudah mendapatkan semua bukti yang dia butuhkan. Si pendeta gila itu berterima kasih pada Aren atas laporannya, lalu mengumumkan bahwa Klein harus menjalani ritual penyucian ganda hari ini juga. Melihat tatapan haus darah dari Garrison, Klein yang ketakutan langsung membungkam mulut Aren, sebelum gadis itu membuat hidupnya makin hancur. Sambil emosi, Klein membentak pendeta gila itu agar menjauh darinya. Tak lama kemudian, Dill dan Aren segera pergi ke aula latihan bersama Berkman. Saat Klein bertanya soal acara itu, Berkman bilang kalau sang adipati sendiri yang menyuruhnya datang. Klein tentu saja heran, sementara Aren malah sibuk meminta biskuit miliknya. Klein memberikan biskuitnya dengan santai, dan saat Berkman mencoba menegur sikap Aren yang kurang sopan, Klein memintanya maklum karena gadis itu memang gila camilan. Karena sang tuan muda tidak keberatan, Berkman pun mengalah. Klein lalu lanjut bertanya kenapa ayahnya mendadak mengundangnya, padahal selama ini dia selalu diabaikan dari acara seperti ini. Berkman menjelaskan kalau itu karena para kerabat dari cabang keluarga sedang berkunjung. Nah, kalian tahu sendiri kan, kalau keluarga cabang begini isinya cuma benalu menyebalkan yang datang untuk cari masalah, dan benar saja, begitu Klein melangkah masuk ke aula, semua mata langsung menatapnya dengan pandangan super meremehkan. Ada yang mengejeknya karena dianggap sebagai reinkarnasi Archmon, gadungan, sementara yang lain terang-terangan menyindir kegagalannya hingga harus dikurung di biara selama 7 tahun penuh. Bahkan ada yang menyebutnya pembawa siang dan menyuruh saudaranya berhati-hati agar tidak dikutuk oleh Klein. Klein menandai wajah dua sepupu dari pihak ibunya itu, lalu melihat sekelompok kerabat lain yang sibuk makan dengan lahap layaknya babi kelaparan. Di tengah keramaian itu, mata Klein tertuju pada seorang gadis di pojokan yang menatapnya tajam. Dia ingat kalau gadis itu adalah sepupunya dari wilayah barat. Belum sempat dia mengingat namanya, dua sepupu menyebalkan tadi langsung memarahinya karena merasa diabaikan, namun Klein tetap cuek bebek, yang membuat mereka makin naik pitam. Sebagai kerabat jauh, mereka bahkan berani mengeklaim keluarga Reinland sebagai milik mereka, sebuah lelucon konyol di mata Klein. Lucunya, Klein bahkan tidak ingat nama mereka, karena saking tidak pentingnya, alasan utama kenapa para benalu ini berani bertingkah sok berkuasa adalah karena keluarga utama tempat Klein lahir memang sedang berada di ambang kehancuran. Kenyataan bahwa mereka berani meremehkan Klein membuktikan bahwa tidak ada lagi yang menghormati keluarga utama mereka saat ini. Klein akhirnya berjalan menuju balkon untuk menonton pertarungan dua pemuda. Terlihat Dalton si rambut ungu kewalahan menahan gempuran serangan dari Delan. Walau posisinya sudah terdesak, Dalton malah berteriak emosi dan menyuruh Delan untuk berhenti main-main dan menyerang dengan serius. Sebaliknya, Delan tampak bertarung dengan sangat santai sambil berkata bahwa hasil pertandingan ini
sebenarnya sudah ditentukan sejak awal. Sembari menonton, Klein sadar bahwa harapan terakhir keluarga utama Rhineland kini bertumpu pada pundak Delan, saudara tiri Klein. Delan adalah putra sulung di keluarga ini yang sangat terkenal sebagai seorang jenius pedang tiada tanding. Berkat bakat luar biasa Delan, nama besar Rhineland sebagai dinasti ahli pedang legendaris setidaknya masih tetap terjaga. Sayangnya, Dalton si kerabat parasit tampaknya sangat ingin merusak reputasi itu, tapi tunggu dulu. Coba lihat mata Klein yang tiba-tiba berbinar saat dia mengenali gaya bertarung yang sangat familiar bagi jiwa lamanya. Ketika Dalton maju menerjang, Delan dengan lincah menghindar dan tahu-tahu sudah berada tepat di belakang punggung lawannya. Mata Klein terus berbinar saat membaca setiap langkah kaki, waktu serangan, hingga aliran mana milik Delan. Serangan tiba-tiba yang membuat Dalton membeku itu tak lain adalah teknik rahasia Rhineland yang disebut pedang meteor. Hanya dengan satu tebasan pedang meteor, Delan berhasil mengakhiri pertandingan konyol ini dengan sangat mudah. Sembari menurunkan pedang kayunya, Delan dengan tenang mengingatkan Dalton bahwa duel ini memang sudah selesai sebelum dimulai. Para penonton yang terpukau langsung bersorak kagum melihat sang jenius memamerkan jurus kebanggaan keluarga Rhineland di depan mata mereka. Aksi hebat Delan barusan tentu bukan sekadar ajang pamer kekuatan biasa, melainkan sebuah peringatan keras bagi para kerabat jauh bahwa keluarga utama masih sangat perkasa. Sambil mengucek matanya, Klein heran dengan keanehan yang barusan dia rasakan sebelum akhirnya Delan memanggil namanya. Delan menyapa Klein dengan ramah, menanyakan sejak kapan dia menonton, dan berkata bahwa seharusnya Klein bilang kalau mau datang ke aula latihan hari ini. Dia bercanda kalau dia akan bertarung lebih serius jika tahu sedang ditonton. Klein memperhatikan saudara tirinya itu dan dalam hati mengakui kehebatannya. Delan punya wajah tampan, bakat luar biasa, dan kepribadian yang ramah. Klein lalu penasaran dan langsung bertanya kenapa para kerabat parasit itu datang berkunjung. Apa mereka cuma mau memeras uang dari keluarga utama? Belum sempat dijawab, sang adipati tiba-tiba menyela pembicaraan mereka dan memuji penampilan luar biasa putra sulungnya itu. Sang adipati, Heinkel Rhineland, yang merupakan ayah kandung mereka, sekaligus adipati ketujuh, memuji keberhasilan Delan dalam menguasai teknik pedang meteor. Dari tatapan bangganya, Klein bisa menebar kalau Delan adalah satu-satunya harga diri yang tersisa bagi Heinkel. Tak lama kemudian, seorang ksatria bernama Dunkel juga ikut memuji keakuratan kendali mana milik Delan. Dunkel bahkan sesumber bahwa tidak ada ksatria seusia Delan di luar sana yang sanggup meniru pencapaian legendarisnya. Meski Delan mencoba tetap rendah hati, Heinkel mengingatkannya pada wasiat leluhur mereka Berkel, bahwa ksatria Rhineland harus selalu menjadi yang terkuat di kekaisaran. Sang ayah menyuruh Delan mengukir kata-kata sakti itu di dalam hatinya sebagai pedoman hidup. Usai Delan berterima kasih, Heinkel berbalik menatap Klein yang seketika merasa tidak nyaman. Heinkel lalu menyentuh pundak Klein, namun tidak merasakan aliran mana sedikit pun. Klein meminta maaf atas kelemahannya, namun anehnya sang ayah sama sekali tidak terlihat marah. Itu karena emosi hanya ditunjukkan pada orang yang punya potensi, sedangkan Klein dianggap sebagai sampah tak berguna yang tak layak diberi perhatian. Dunkel pun langsung memohon agar sang adipati memaklumi bakat buruk Klein, dengan alasan karena dia terlalu lama membuang waktu di biara. Sementara itu, para penonton mulai berbisik-bisik menghina kemampuan Klein yang payah dan membandingkannya dengan saudara tirinya. Mereka bahkan menjelek-jelekkan keluarga utama sebagai sekelompok orang tidak kompeten. Lalu memakai alasan ini untuk menuntut agar cabang keluarga sampingan yang mengambil alih kekuasaan. Saat semua orang asyik menghina Klein, Heinkel datang menghiburnya dan berkata bahwa masih ada banyak jalan lain di dunia ini selain menjadi seorang pendekar pedang. Klein sendiri sama sekali tidak peduli pada hinaan mereka, tapi dia sangat geram melihat keluarga yang dulu diperjuangkan oleh Berkel yang agung kini hancur lebur. Dia tidak sudi menerima kenyataan bahwa kelompok serakah yang sampah ini adalah keturunan dari sosok yang dulu dibela Berkel dengan taruhan nyawa. Tidak lama setelah itu, Delan, Heinkel, dan Dunkel pergi meninggalkan aula, dan saat itulah masalah langsung datang menghampiri Klein. Melihat para pelindung Klein sudah pergi, Dalton langsung mengejek Klein karena tidak punya bakat pedang sama sekali. Tapi saat Dalton terus memprovokasinya, Klein tiba-tiba berbalik dan membongkar kelakuan menjijikkan Dalton
yang diam-diam suka main gila di belakang layar. Hal ini membuat Dalton panik dan bingung bagaimana bisa Klein mengetahuinya, padahal dia sudah melakukannya sangat rapet. Usut punya usut, Dalton ternyata selalu menjawab gadis-gadis itu agar tetap bungkam. Namun entar bagaimana Klein bisa mengetahui rahasia busuk tersebut. Dalton yang murka mencoba menyerang, tetapi dengan santai Klein langsung menyandung kakinya hingga membuatnya tersungkur mencium tanah. Klein kemudian berbalik pergi dan mengabaikan Dalton seperti sampah jalanan, sambil mengejeknya sebagai pecundang yang masih sakit hati karena dikalahkan oleh Delan. Tentu saja, ini membuat Dalton makin kesetanan hingga mulai menghina ibu Klein dan menyebutnya anak haram. Benar-benar murka, Klein berbalik dengan aura membunuh yang sangat pekat, menatap tajam Dalton hingga membuat pemuda sombong itu gemetar ketakutan melihat wajahnya. Tapi sebenarnya, tatapan mematikan itu bukan karena Klein membela ibu yang bahkan belum pernah ditemuinya, melainkan karena penghinaan terang-terangan ini. Klein sangat marah melihat keturunan Berkel telah jatuh begitu rendah, sampai-sampai sampah tidak berguna seperti Dalton bisa menindas mereka. Dia tidak habis pikir mengapa keluarga dari pahlawan yang pernah mengalahkannya bisa hancur sampai separah ini. Beruntun, sebelum kemarahan Klein meledak tak terkendali, Dunkel segera datang menengahi dan memperingatkan Dalton untuk segera mundur. Masih kesal, Dalton akhirnya pergi, tapi sempat-sempatnya meneriaki Klein pengecut karena memakai pisau untuk mengancamnya. Dia pun pergi dengan langkah kesal seperti ayam jago yang kalah tarung, sementara Klein dan Dunkel hanya memperhatikannya dari belakang. Begitu Dalton pergi, Klein meminta pedang cadangan kepada Dunkel, dan malam harinya Dunkel menyerahkan pedang itu. Dunkel heran mengapa Klein membutuhkan senjata selarut ini. Namun Klein mengabaikan pertanyaan itu dan mulai mengayunkan pedangnya meniru gerakan Delan yang dia lihat tadi siang. Dunkel menebak bahwa itu pasti teknik pedang meteor dan Klein membenarkannya, lalu meminta Dunkel untuk pergi tidur saja duluan tanpa dirinya. Dunkel setuju, tapi dia mengingatkan Klein agar tetap berhati-hati saat bermain-main dengan pedang itu. Saat hendak pergi, Dunkel mengira Klein melakukan ini karena menyesal tidak belajar ilmu pedang sejak dulu. Dia merasa sudah sangat terlambat bagi Klein karena pemuda itu tidak memiliki mana, dan siapapun yang tidak bisa mengendalikan mana tidak akan pernah bisa menjadi ksatria. Selain itu, teknik pedang meteor adalah seni rahasia dan tidak ada seorang pun yang pernah mengajarkannya secara resmi kepada Klein. Jadi meskipun Klein bisa meniru jalurnya, Dunkel yakin pemuda itu tidak akan bisa menirunya. Sementara itu, Klein memusatkan seluruh inderanya untuk mengingat gerakan Delan tadi siang, tanpa alasan yang jelas. Ingatan itu tergambar begitu nyata di kepalanya seolah teknik tersebut sudah lama menjadi bagian dari dirinya. Secara ajaib, Klein mulai meniru semua gerakan itu dengan sangat mudah, bahkan aliran mananya pun sempurna. Tak lama kemudian, energi di sekitarnya mulai meletup-letup hingga getarannya terasa oleh Dunkel yang langsung terkejut setengah mati. Coba kalian lihat ini. Sebelum Dunkel sempat menyadari apa yang sedang terjadi, Klein benar-benar menebaskan teknik pedang meteor yang sangat dahsyat itu. Serangan luar biasa itu bahkan berhasil membelah sebuah batu raksasa menjadi dua bagian, membuat Dunkel yang menyaksikan seluruh kejadian itu benar-benar kehilangan kata-kata. Masih shock, Dunkel memanggil nama Klein dengan terbata-bata, sementara Klein sendiri sangat senang karena teknik itu ternyata berhasil. Beberapa hari kemudian, Klein kembali terjebak dalam siksaan aneh bikinan Garrison. Demi alasan pemurnian rohani, kepala Klein ditenggelamkan ke dalam ember berisi air penuh selama beberapa menit. Laron dan Garrison bahkan heran melihat bagaimana bisa Klein menahan napasnya di dalam air untuk waktu yang sangat lama. Di saat Klein sedang tersiksa setengah mati, Garrison dan Aaron malah asyik mengobrol tentang bakat Klein yang mirip ikan. Bahkan Garrison berniat mengadakan upacara berikutnya di dalam akuarium. Karena sudah tidak tahan lagi, Klein langsung berteriak memarahi Garrison yang sengaja memperlama durasi ritual hari ini. Garrison beralasan bahwa dia merasakan hawa jahat yang aneh keluar dari kamar Klein tadi pagi. Tentu saja hal itu membuat Klein makin naik darah karena disiksa hanya berdasarkan firasat konyol. Tepat di saat itu, Dunkel datang membawa sebuah surat undangan dari Dalton yang mengaku ingin meminta maaf atas kelakuannya yang tidak sopan di arena latihan tempo hari. Mengingat betapa gila tingkah Dalton kemarin, kalian pasti setuju kalau permintaan maaf tiba-tiba ini terasa sangat mencurigakan.
Dia membaca undangan itu yang ternyata berisi ajakan kontes berburu. Namun Klein merasa aneh, mengapa Dalton tiba-tiba mengundangnya secepat ini setelah bertingkah seperti anjing gila kemarin. Klein langsung menduga bahwa ini adalah jebakan. Namun dia tetap menyuruh Dunkel untuk menerima undangan tersebut. Dia menatap pedangnya dengan percaya diri, sadar bahwa berkat kemampuan barunya sekarang, dia tidak perlu takut meskipun disergap di sana. Setelah berhasil meniru teknik pedang meteor itu, Klein terus mengulang gerakan tersebut di dalam kepalanya selama beberapa hari terakhir ini. Lewat cara itu, dia menyadari bahwa dirinya bisa meniru dengan sempurna teknik apapun yang baru dilihatnya sekali saja, walaupun dia sendiri masih bingung dari mana asal kemampuan aneh ini. Sementara itu, Dunkel mengamati Klein sejenak sebelum pergi menyiapkan kereta kuda untuk berangkat ke kontes berburu. Garrison juga menawarkan diri untuk ikut mendampingi. Tetapi Klein langsung menolaknya mentah-mentah, karena curiga bahwa pendeta gila itu hanya ingin mencari cara baru untuk menyiksanya. Namun Garrison keras kepala dan bersikeras bahwa dia merasakan firasat buruk hari ini. Tidak lama setelah mereka berangkat menuju kediaman Dalton, Aaron langsung tertidur lelap dengan pulas di pangkuan Garrison. Klein sibuk mengomeli Garrison karena nekat ikut pergi. Namun Garrison mengabaikan ocehan itu dan malah menyodorkan bantal empuk agar dia bisa beristirahat dengan nyaman. Tapi Klein menolaknya dan berkata bahwa perjalanan melewati hutan barat ini sangat terjal, lalu menyuruh Garrison untuk tidur saja agar kondisinya bisa lebih baikan nanti. Garrison merasa sangat terharu karena mengira Klein begitu perhatian padanya. Namun seketika harapannya hancur saat Klein berkata bahwa bantal itu sebenarnya ditujukan untuk Aaron. Setelah sukses merusak mental Garrison, Klein menatap keluar jendela kereta dan menyadari bahwa hutan ini sudah banyak berubah jika dibandingkan dengan zamannya dulu saat dia masih menjadi archeman, di mana tempat ini dipenuhi tumpukan mayat dan salju abadi. Namun 200 tahun kemudian, hamparan es penuh mayat itu telah berubah menjadi hutan yang sangat subur. Klein menduga perubahan besar ini pasti merupakan hasil karya dari Berkan. Beberapa saat kemudian, Dunkel memberitahu Klein bahwa mereka telah sampai di kediaman Cornwall. Rumah kediaman Dalton. Begitu melangkah turun dari kereta, Klein langsung disambut oleh kastel Mega yang 100 kali lipat jauh lebih mewah daripada kediaman Rhineland sekalipun. Parahnya lagi, para tamu undangan bahkan disajikan pesta makan malam yang super mewah hanya untuk merayakan kontes berburu anak muda ketika Klein sedang memperhatikan sekelilingnya. Dalton tiba-tiba datang menuntun sekawanan anjing besar dan mengejek apa yang sedang dilihat Klein dengan begitu serius. Dia dengan bangga memamerkan kastel mewahnya itu sambil berbisik bahwa semua kemegahan NY dibangun menggunakan uang hasil menipu keluarga utama Rhineland selama bertahun-tahun. Selagi Dalton asyik membuang, Klein justru salah fokus melihat anjing-anjing peliharaannya yang tampak sangat kelaparan dan kurus kering. Jengah dengan pamer kemewahan yang konyol ini, Klein langsung menyindir mengapa kontes berburu malah berubah menjadi ajang pesta sosial seperti ini. Menyadari Klein yang mulai tidak sabar, Dalton akhirnya memutuskan untuk memulai perburuan konyol tersebut. Sambil menyeringai sombong, dia melepaskan rantai anjing-anjingnya hingga mereka langsung berlari kencang masuk ke dalam hutan lebat. Menurut penjelasan Dalton, mereka telah menyebarkan umpan di berbagai sudut hutan untuk memberikan aroma yang bisa dilacak oleh kawanan hewan tersebut. Dalton kemudian membocorkan rahasia bahwa anjing-anjing itu sengaja dibuat kelaparan, karena rasa lapar ekstrem akan membuat penciuman mereka jauh lebih tajam daripada manusia biasa. Begitu anjing-anjing tersebut mengendus aroma umpan dan mulai mengejarnya. Maka petualangan berburu yang sesungguhnya pun resmi dimulai. Tanpa aba-aba, Dalton langsung menarik busurnya, dan sebelum anjing-anjing itu lari jauh, dia melesatkan beberapa anak panah yang langsung merobohkan mereka dengan mudah. Sambil tebar pesona, dia menyombongkan hasil buruannya itu sebagai contoh nyata dari perburuan yang sukses. Tepat saat itu, Aaron, yang tadi tertidur lelap di dalam kereta, berjalan mendekat sambil mengucek matanya yang masih sangat mengantuk. Dalton langsung menghadangnya di tengah jalan, lalu menepuk kepalanya, menyebut gadis itu sebagai pelayan peliharaan Klein. Dia bahkan menyindir kalau dia tidak mengerti kenapa Klein membawa beban sekecil itu kemana-mana. Namun, saat tangannya mulai usil, Klein langsung mencengkeram pergelangan tangan Dalton dan memelintirnya, memberi peringatan keras agar dia segera mundur.
Klein menatap tajam ke arah Dalton, mengancam akan mematahkan tangannya, dan setelah memelintirnya sebentar, dia akhirnya melepaskan cengkeraman itu. Sambil mengamuk, Dalton sengaja menabrak bahu Klein dan menyuruhnya berhenti sok jagoannya. Dia lalu naik ke atas kudanya dan dengan nada menantang mengajak Klein ikut berburu bersamanya. Tanpa ragu, Klein langsung menunggangi kuda lain dan meminta Dunkel tetap tinggal bersama Aaron. Dunkel sempat memperingatkan kalau pergi sendirian itu sangat berbahaya dan berniat mengikutinya untuk berjaga-jaga, tapi Klein menolak mentah-mentah dan memerintahkan Dunkel untuk tetap di tempat demi mengawasi gerak-gerik Garrison. Dia menjelaskan kalau Garrison tiba-tiba menghilang, itu berarti ada sesuatu yang tidak sedang terjadi. Klein lalu menyerahkan sebuah gulungan sihir kepada Dunkel, menyuruhnya untuk segera merobeknya jika Garrison benar-benar menghilang. Klein menjelaskan bahwa begitu gulungan itu robek, lambang sihir yang terhubung akan langsung muncul di punggung tangannya. Setelah memberikan instruksi singkat itu, Klein langsung memacu kudanya pergi sebelum Dunkel sempat protes. Di sisi lain, Garrison ternyata diam-diam mengamati seluruh kejadian itu dari kejauhan. Tidak lama kemudian, Klein sampai di sebuah area terbuka di tengah hutan, masih berusaha mencari keberadaan Dalton. Nah, disinilah keseruan dimulai, saat Dalton tiba-tiba memanggilnya seolah-olah sudah menunggu kedatangan Klein sejak lama. Dalton berdiri di antara tumpukan bangkai anjing sambil menjilat pedangnya dengan kejam. Mirip predator yang baru saja menemukan mangsa utamanya, Klein pun turun dari kudanya dan dengan ekspresi wajah yang sangat jijik, dia langsung mempertanyakan apa maksud dari semua ini. Rasa muak Klein makin bertambah saat melihat sekeliling dan menyadari Dalton telah membantai semua anjing itu. Dalton pun berkata kalau dia sedang menunggu babak final dari perburuan ini. Sambil mengarahkan ujung pedangnya, Dalton menyatakan kalau Klein adalah mangsa terakhirnya dan bersumpah akan membunuhnya. Namun, Klein sama sekali tidak gentar mendengar racauan orang gila yang sebentar lagi akan mati ini. Tapi seperti penjahat amatir yang terlalu banyak omong, Dalton mulai menjabarkan rencananya untuk menghabisi Klein dan menyerahkan kepalanya kepada Delenn, demi membuktikan kalau keluarga Rhineland itu tidak berguna. Sambil terus mengoceh dengan monolognya yang sok keren, Dalton mengangkat tangan kanannya untuk memberi isyarat kepada para bawahan yang sudah dia siapkan, bahkan saat tentara bayaran itu mulai mengepung mereka. Dalton masih saja sibuk berpidato tentang bagaimana kekuasaan kadipaten harus segera jatuh ke tangan keluarga cabang. Tidak lama kemudian, sekelompok pemanah langsung membidik Klein, siap membuat tubuhnya bolong-bolong. Tapi Klein tetap tenang seolah hanya sedang menatap semut-semut kecil yang mengganggu. Sementara itu, ocehan sampah Dalton masih terus berlanjut saat dia dengan gembira berteriak bahwa besok seluruh kota akan gempar dengan berita tentang pendekar pedang keluarga Rhineland yang tewas mengenaskan dan berakhir jadi pupuk tanaman. Mendengar semua omong kosong itu, Klein merasa sangat murka karena dia langsung teringat pada Berkel. Sosok yang dulu berjuang mati-matian demi memberikan masa depan damai bagi keluarga yang dicap sampah ini. Klein pun mencemuh warisan Berkel yang malang, dan tak lama kemudian, dia mulai tertawa terbahak-bahak tanpa kendali seolah sedang kerasukan setan. Dalton menatap Klein dengan bingung, tidak tahu apakah pria itu sudah gila atau terlalu bodoh untuk menyadari bahaya di depannya. Tapi tepat di detik itu, keadaan langsung berbalik saat Klein mengeluarkan aura aslinya, menatap Dalton dengan pandangan mata yang luar biasa dingin dan mengerikan. Tatapan mata sedingin es milik Klein itu seketika membuat atmosfer sekitar membeku, membuat Dalton mulai gemetaran ketakutan. Dengan nada suara yang sangat dingin, Klein mulai membalas dengan monolognya sendiri, tapi versinya jauh lebih menusuk dan membuat bulu kuduk merinding. Buset, suasananya langsung berubah jadi sangat mencekam pas Klein bilang, kalau keluarga Rhineland dibangun di atas harga kematiannya. Udara sekitar pun memerah gelap, bikin Dalton panik mengira ini sihir. Tapi, dia ingat kalau Klein tidak punya mana, jadi tidak mungkin dia bisa melakukan hal gila ini. Saat energi di sekitar Klein makin pekat, dia pun membisikkan bahwa itu bukanlah sihir biasa, melainkan energi iblis. Seketika, energi iblis mulai berputar di sekeliling Klein, memicu pusaran angin kencang yang hampir saja menerbangkan Dalton dan seluruh anak buahnya. Saat aura kegelapan makin pekat, Dalton mulai menyadari arti ucapan Klein tadi, dan dia samar-samar ingat pernah mendengar tentang kekuatan energi iblis. Sayangnya, Klein tidak berniat berhenti sekarang, dan dengan suara tenang yang penuh wibawa.
Dia mulai merapalkan mantra iblis kuno untuk memanggil jiwa-jiwa yang terkubur. Menyebut namanya sendiri, dia memerintahkan mereka untuk berpesta pora dan melahap segalanya saat sekumpulan pasukan tengkorak hidup mulai bermunculan. Salah satu prajurit yang nyaris tewas langsung ketakutan setengah mati melihat pemandangan itu, dan sebuah pikiran mengerikan muncul di benaknya, mungkinkah Klein sebenarnya adalah Archimon? Dalam sekejap, Klein dikelilingi oleh pasukan tengkorak yang menjerit-jerit selagi dia melanjutkan mantranya, menyuruh mereka melahap musuh sampai rasa dendam mereka terpuaskan. Setelah membangkitkan pasukan mayat hidupnya, Klein mulai merasakan sensasi akrab yang dia kira sudah lama hilang. 200 tahun berlalu, dan perasaan berdiri di tengah ladang mayat ini sekarang terasa seperti kenangan dari masa lalu yang sangat jauh. Namun, Klein masih bisa merasakan getaran kekuatan itu bergema tanpa henti di kegelapan, diiringi suara orang-orang mati yang memanggil namanya. Merasakan kehangatan kekuatan lama mengalir di tubuhnya, Klein menikmatinya dengan santai. Sementara itu, salah satu prajurit bayaran yang mengenali sosok mengerikan di hadapannya mulai berbisik gemetar, memanggilnya Archimon. Klein menjawab dengan senyum licik bahwa dia memang pernah memakai nama itu dulu. Meski begitu, beberapa tentara bayaran lainnya masih ragu, karena kisah tentang Klein sebagai sosok Archimon selama ini hanyalah dianggap angin lalu. Namun, melihat tengkorak-tengkorak mengerikan di depan mata mereka, mereka tidak bisa tidak berpikir bahwa rumor itu mungkin saja benar nyata. Sementara itu, Dalton hanya bisa melongo diam, seolah otaknya butuh waktu ekstra untuk mencerna semua ini. Setelah keheningan yang canggung, beberapa tentara bayaran malah meledak dalam tawa, mengejek tengkorak-tengkorak aneh itu karena bentuk kepalanya yang mirip ember kosong. Beberapa dari mereka bahkan mengejek Klein, bertanya kenapa dia bersusah payah memanggil sampah tingkat rendah seperti itu. Klein hampir tidak percaya dengan pendengarannya sendiri, karena pasukan tengkorak inilah yang dulu hampir membuat seluruh benua bertekuk lutut. Namun sekarang malah diremehkan begitu saja. Dalton, yang akhirnya tersadar dari syoknya, ikut menertawakan mereka dan dengan senyum sombong sesumber kalau dia sudah menghancurkan ratusan tengkorak serupa saat menjalankan misi. Namun, ada satu prajurit yang tampaknya menyadari sesuatu yang agak aneh dari pasukan tengkorak Klein. Tapi Dalton dengan percaya diri menyuruh anak buahnya mengambil potongan tulang tengkorak itu sebagai kenang-kenangan. Para prajurit menganggap ini lelucon yang menyenangkan dan bersiap maju. Dalton lalu memerintahkan para pemanah menghabisi tengkorak yang menghalangi jalan, sementara prajurit lain menerobos masuk. Dia menyuruh mereka bersiap dan dalam sekejap berteriak memberi aba-aba untuk menyerang. Para pemanah melepaskan ratusan anak panah ke arah Klein dan pasukan mayat hidupnya. Namun saat serangan itu mendekat, Klein tetap tenang seolah itu hanyalah bulu burung yang terbang santai. Panah-panah itu akhirnya menghujani area Klein, dan Dalton sudah tidak sabar melihat jasad Klein yang bersimbah darah. Namun apa yang terjadi selanjutnya justru membuatnya tercengang. Begitu di Bumereda, dia menyadari bahwa pasukan tengkorak itu ternyata memiliki perisai tak tembus yang membentuk barikade kokoh pelindung Klein. Merasa puas, Klein pun mencibir fakta bahwa tidak ada satupun orang yang mengenali tengkorak istimewanya ini setelah 200 tahun berlalu. Sementara itu, para tentara bayaran mulai merasa gelisah karena tadi tengkorak-tengkorak ini sama sekali tidak memiliki perisai tersebut. Klein pun menjelaskan kalau anak buahnya bukanlah jenis monster tengkorak lemah yang biasa mereka temui. Saat mereka mendesak ingin tahu makhluk apa itu, Klein hanya menjawab bahwa pasukannya sangatlah berbeda, tapi kata-kata sederhana itu sudah cukup membuat seluruh tentara bayaran itu gemetar ketakutan. Saat bersiap menunjukkan kemampuannya, Klein berbisik dalam hati pada Berkel untuk menonton dengan saksama. Dia sangat puas, karena akhirnya bisa memberi pelajaran berharga pada bajingan-bajingan yang dulu menghina masa depan yang mati-matian dilindungi oleh Berkel. Begitu dia memerintahkan pasukan tengkoraknya untuk bersiap menyerang. Klein sudah tidak sabar untuk menghabisi para junior sialan ini. Orang-orang yang dulu membuat dirinya terbunuh. Sambil tersenyum tipis, dia langsung memberi perintah serang, mengejutkan semua orang. Para tengkorak itu langsung melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Melihat mereka berlari di medan perang, Dalton heran setengah mati bagaimana bisa monster tengkorak berlari secepat itu, tapi dia tetap memerintahkan pasukannya untuk bertahan dan tidak panik, karena menurutnya musuh mereka hanyalah sekumpulan tulang belulang biasa. Sayangnya,
Ucapan Dalton langsung terbukti salah besar saat tengkorak-tengkorak tadi mulai membantai anak buahnya tanpa ampun. Potongan tubuh beterbangan dan darah muncrat kemana-mana, membuat Dalton panik total. Formasi tempurnya hancur lebur dan tidak ada lagi yang mau mendengarkan perintahnya. Sial bagi mereka, ini baru permulaan, karena Klein langsung memerintahkan unit busur silang kedua untuk mengepung musuh. Sisa-sisa tentara bayaran mendongak saat mendengar suara gemeretak nyaring, dan saat itulah ajal terasa sudah di pelupuk mata. Selagi mereka semua masih linglung ketakutan, Klein menyuruh pasukan busur silangnya bersiap melepaskan tembakan maut. Para tentara bayaran mencoba saling memperingatkan, tapi baru saja mau teriak kabur, Klein sudah berteriak tembak. Detik berikutnya, hujan anak panah mengguyur Camp Dalton, langsung melenyapkan banyak dari mereka dalam sekejap saja. Sementara itu, Dalton gemetaran di tengah medan perang mirip anak anjing kedinginan, dan kalian tahu tengkorak Klein ini jelas bukan barang tiruan murahan yang dibeli dari toko online sebelah. Sadar kalau kelompoknya bakal punah dalam hitungan menit, Dalton memutuskan untuk melakukan upaya terakhir yang nekat. Dia memerintahkan sisa pasukannya untuk membuang busur silang dan beralih ke pertarungan jarak dekat. Setelah memastikan mereka mendengar aba-abanya, Dalton langsung memimpin di depan dan menyerbu dengan penuh percaya diri. Lewat satu tebasan kuat, dia berhasil memenggal salah satu tengkorak dan langsung kegirangan, menyuruh anak buahnya untuk membidik bagian kepala saja. Sialnya, belum sempat menyelesaikan kalimat itu, si tengkorak tanpa kepala nyaris memenggal balik kepala Dalton. Untung saja dia sempat menghindar, tapi sekarang dia bingung kenapa makhluk itu masih bisa bergerak aktif. Klein tertawa geli melihat kenaifan Dalton yang mengira monster mayat hidup bakal langsung mati begitu kehilangan kepalanya. Klein menegaskan kembali kalau pasukannya ini berbeda dari sampah murahan biasa. Terbukti, tengkorak tanpa kepala tadi langsung mengambil kepalanya di tanah, memasangnya kembali, dan secara ajaib langsung tersambung seperti baru lagi. Kemampuan mengerikan inilah yang dulu membuat Klein, sebagai Archon hampir menguasai seluruh benua. Sementara itu, Dalton melongo melihat tengkorak yang bisa menyambung kepalanya sendiri. Yang tidak dia ketahui adalah makhluk panggilan energi iblis ini tidak bisa mati semudah itu, bahkan sangat patuh perintah dan pandai memakai formasi taktis. Sekarang, para tentara bayaran yang sombong mulai panik setengah mati karena monster yang mereka bunuh menolak untuk mati. Klein tahu dia masih berbaik hati, sebab dengan tubuh lemah ini dia cuma bisa memanggil 11 tengkorak. Karena semuanya sudah cukup beristirahat, Klein menyatakan bahwa pembantaian akan terus berlanjut. Saat jeritan mereka bergema di dalam hutan, suasana di kediaman Conway justru sangat damai. Erin sedang asyik mendengarkan cerita lucu tentang Klein dari Garrison yang bercerita dengan gembira. Melihat Erin begitu antusias, Garrison menebak kalau gadis itu sangat menyukai Klein. Erin membenarkannya dan menjelaskan bahwa Klein adalah sosok yang sangat hebat dan baik hati. Padahal, cowok baik hati yang dia maksud sedang asyik membuat orang menjerit ketakutan dengan wajah datar. Erin bahkan bilang kalau Klein sangat lembut dan sering berbagi kue dengannya, menyebutnya sebagai pria paling hangat di dunia. Kenyataannya, si pria paling hangat ini sedang dingin-dinginnya membantai semua musuh di medan perang. Dalton mati-matian bertahan hidup, karena sesering apapun dia memenggal kepala tengkorak, mereka selalu bisa tumbuh kembali. Otak Dalton akhirnya mulai encer saat dia berpikir keras cara menghentikan regenerasi itu. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada Klein selaku dalang utamanya. Dalton yakin mimpi buruk ini akan berakhir jika dia melenyapkan Klein tanpa membuang waktu. Dia langsung melompat maju berniat menebas Klein. Tapi ya ampun, siapa juga yang teriak nama musuh pas mau menyerang diam-diam? Penjahat bodoh ini malah berteriak tidak jelas sambil sesumbar akan mengakhiri permainan mayat Klein. Selesai berpidato ala penjahat, Dalton langsung mengayunkan senjatanya. Namun Klein bergeming, dia mengaktifkan kemampuan mata, khususnya saat energi di sekitarnya mulai berderik, lalu mencabut pedang sambil mengingat gerakan pedang milik Delan. Berkat kekuatan mata istimewanya, Klein bisa meniru teknik apapun yang pernah dia lihat hanya dengan mengingatnya kembali. Dalton shock berat begitu menyadari kalau Klein bakal memakai teknik yang sama persis dengan Delan. Sial baginya, sama seperti dulu saat gagal menahan tebasan Delan, dia juga tidak berkutik di hadapan pedang meteor milik Klein. Lewat satu tebasan cepat, pedang Klein membelah Dalton hingga membuatnya terpaku seketika. Saat napas terakhir Dalton berembus,
Klein memperingatkannya untuk tidak mengharapkan kematian yang damai karena penghakiman sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah menghabisi Dalton, Klein mengakui kalau teori musuhnya itu benar tentang mengalahkan sang pengendali untuk melenyapkan semua monster panggilannya. Lagi pula, sebagai Archimonde, dulu dia kalah karena tidak bisa mengatasi kelemahan tersebut. Namun takdir berkata lain, sekarang Klein bisa menutupi celah itu berkat kemampuan Rheinland miliknya. Intinya, Klein menjadi jauh lebih kuat berkat darah dari musuhnya. Berkel, sambil menatap Dalton yang perlahan tewas, Klein bertekad untuk mengubah segalanya setelah terlahir kembali di kehidupan baru ini. Dalton sempat mendengarnya, tapi sebelum bisa bertanya lebih jauh, dia sudah keburu mati. Klein sendiri semakin mantap untuk membantu Berkel membangun kembali keluarga Rheinland yang telah hancur. Tak lama kemudian, Dalton terbangun di sebuah tempat yang gelap gulita, tanpa bisa melihat atau mengenali sekelilingnya. Saat mencoba bergerak, dia baru sadar kalau tubuhnya telah diikat sangat erat pada sebuah kursi, membuatnya tidak bisa berkutik sama sekali. Beberapa saat kemudian, Klein muncul dalam wujud dari kehidupan masa lalunya, menjelaskan pada Dalton bahwa ini adalah tempat penampungan jiwa setelah mati. Dia lalu memperkenalkan dirinya sebagai Archimonde yang menciptakan dimensi akhirat ini. Selagi Dalton masih kebingungan, Klein mulai membacakan daftar dosa pria itu, layaknya hakim iblis. Dia membeberkan kalau semasa hidupnya, Dalton sering membuat anjing kelaparan dan menyiksa mereka tanpa ampun. Dalton juga sering melakukan kekerasan dengan dalih berburu, dan Klein masih ingat betul betapa bahagianya wajah Dalton saat menyiksa hewan-hewan malang tersebut. Dalton, yang masih kebingungan malah membentak Klein untuk segera menjelaskan situasinya ketimbang bicara omong kosong. Tapi saat hendak mengancam Klein, dia mendadak terdiam karena teringat baru saja ditebas beberapa menit lalu, namun tubuhnya kini utuh kembali. Melihat ekspresi bingung Dalton, Klein tersenyum dingin. Bajingan itu sudah mati. Klein menjelaskan kalau fungsi akhirat ini adalah untuk membalas karma, dan Dalton dikirim ke sini khusus untuk menerima hasil perbuatannya. Dalton mengamuk menolak kenyataan, lalu meminta Klein berhenti bercanda dan segera melepaskannya. Sial bagi Dalton, Klein sama sekali tidak peduli dia percaya atau tidak, asalkan dia menebus seluruh dosa masa lalunya. Memakai energi iblis, Klein memanggil arwah anjing-anjing yang tewas disiksa untuk menggeram marah ke arah Dalton yang gemetaran ketakutan. Saat geraman mereka semakin keras, Klein menyuruh Dalton untuk mendengarkan jeritan dari nyawa yang pernah dia bantai. Anjing-anjing pemburu langsung dilepaskan, dan Klein mengingatkan Dalton kalau ini adalah neraka yang dia ciptakan sendiri. Tanpa ampun, hewan-hewan buas itu langsung menerkam Dalton yang berteriak histeris sambil memohon dan menangis tersedu-sedu. Bahkan di dunia nyata, mayat Dalton sampai meneteskan air mata. Klein memperhatikannya sejenak sebelum mengalihkan fokus ke pasukan mayat hidup pembawa kemenangan ini. Karena mereka telah menjawab panggilannya, dia memutuskan untuk membalas budi. Klein mengibaskan tangannya di udara untuk melepaskan para mayat hidup, lalu menghancurkan kutukan yang mengikat mereka, sekaligus memberikan kebebasan mutlak sebagai hadiah atas bantuan mereka. Setelah bebas dari kutukan maut itu, tengkorak-tengkorak tersebut mulai hancur menjadi debu hingga akhirnya menghilang tanpa meninggalkan bekas sama sekali. Melihat debu yang perlahan sirna, Klein merasa hampa karena tidak mengerti mengapa dia bisa hidup kembali jika kematian hanyalah tulang yang hancur tertiup angin. Dia benar-benar bingung apa sebenarnya tujuan dari reinkarnasi ini. Di tengah krisis eksistensialnya, sesosok misterius berjubah tiba-tiba muncul dan memanggilnya seorang nekromancer, bahkan menyebut identitas aslinya sebagai putra kedua dari Rheinland. Klein menduga kalau tamu tak diundang ini pasti sudah mengintai sejak tadi. Jadi dia dengan tenang meminta si jubah hitam untuk mengungkap siapa dirinya. Orang asing itu menolak, dan malah mulai mengalirkan energi iblis ke mayat-mayat yang berserakan. Sambil tersenyum sombong, dia menyatakan kalau Klein tidak akan hidup cukup lama untuk mengetahui identitasnya. Wah, musuh baru ini ternyata punya trik kotor. Klein langsung menyadari kalau si jubah hitam menggunakan sihir pemanggil jiwa untuk mengendalikan mayat, yang berarti dia juga seorang nekromancer tangguh. Si jubah hitam berkata kalau mayat-mayat ini masih sangat berguna meski Dalton gagal, lalu tertawa jahat layaknya penjahat kru kaum murahan. Sementara itu, di kediaman Conwan, Dunkel sedang sangat mengkhawatirkan Klein ketika Aaron mendekat untuk menceritakan semua kisah yang dia dengar dari garisan. Tapi Dunkel sama sekali tidak tertarik untuk mengobrol.
karena pikirannya terus tertuju pada Klein sambil menatap gulungan sihir di tangannya. Dia heran kenapa Klein membawa gulungan sihir darurat, dan yang membuatnya makin cemas adalah sudah 3 jam sejak Klein masuk hutan tanpa kabar sama sekali. Dunkel merasa ini sangat mencurigakan dan firasatnya mulai memburuk. Karena tidak bisa diam saja, Dunkel bersiap pergi mencari Klein. Tapi beberapa prajurit Kroko mencoba menghalanginya. Mereka mengingatkan kalau meninggalkan pos bisa memicu masalah karena kontes berburu masih berlangsung. Jadi dia harus menunggu. Saat mengamati para prajurit itu, Dunkel menyadari lambang keluarga Cornwall di seragam mereka. Membuatnya langsung paham kalau mereka adalah antek-antek Dalton. Firasat buruk langsung melanda pikiran Dunkel, membuat dia memutuskan untuk mengintimidasi mereka dengan mengingatkan posisinya sebagai komandan ksatria dari garis keturunan utama. Dia juga mengancam akan memberi mereka pelajaran jika berani menghalangi jalannya, dan hanya dengan satu tatapan mengerikan, para krucu itu langsung membeku ketakutan. Sesaat kemudian, Iron bertanya apakah ada masalah, tapi Dunkel hanya menjawab kalau dia ingin mencari Klein. Dia lalu menyuruh Iron kembali ke kediaman bersama Garrison, namun Iron memberitahu kalau pendeta itu sudah pergi. Dunkel terkejut mendengarnya dan heran kapan Garrison pergi diam-diam. Iron kemudian menambahkan kalau sang pendeta menunjukkan ekspresi yang sangat serius sebelum pergi, meninggalkan mereka. Dia seketika ingat pesan Klein untuk merobek gulungan sihir jika pendeta itu tiba-tiba menghilang. Dia langsung naik ke atas kudanya, sadar kalau hilangnya Klein bukanlah sebuah kebetulan belaka. Tanpa ragu, dia merobek gulungan itu menggunakan giginya dan segera memacu kudanya sekencang mungkin karena mengkhawatirkan keselamatan Klein. Kembali ke hutan, Klein dan si Necromancer masih saling menatap tajam, tapi Klein cemas karena pertarungan tadi telah menguras seluruh energi iblisnya hingga dia tak bisa menggunakan sihirnya. Melihat situasi kacau ini, Klein tahu tubuhnya tidak akan sanggup bertarung lagi. Sementara itu, setelah si jubah hitam memberi perintah untuk menyerang, sekumpulan mayat hidup paling lambat dalam sejarah zombie mulai maju sambil menggeram. Meskipun berada di posisi sulit, Klein tetap santai bahkan mengejek si Necromancer karena menggunakan sihir pemanggil jiwa tingkat rendah yang begitu payah. Tepat saat itu, punggung tangan Klein mulai bercahaya, tanda kalau gulungan sihir telah dirobek. Saat zombie mulai mendekat, Klein malah tersenyum licik dan memperingatkan kalau musuhnya ini bakal tamat. Bersiaplah, kejutan epik segera dimulai. Tiba-tiba, cahaya ungu memancar dari lambang di punggung tangan Klein sementara si Necromancer kebingungan. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, cahaya emas terang benderang muncul saat Garrison melompat ke depan Klein, menghancurkan zombie dengan cahaya suci. Garrison kemudian merapal mantra suci sambil menyucikan setiap mayat hidup di jalurnya dengan pancaran cahaya ilahi yang sangat terang. Setelah membereskan mereka, Garrison menyuruh Klein untuk santai saja. Di sisi lain, si Necromancer membeku karena terkejut melihat kekuatannya dan langsung mengenali Garrison sebagai agen suci yang sangat terkenal itu. Sementara itu, Garrison berdiri penuh percaya diri, dikelilingi cahaya emas terang, menenangkan Klein agar beristirahat karena sosok sekuat dirinya kini telah tiba di sana. Bicara soal julukan agen suci tersebut, sebenarnya ada 3 senjata manusia yang selalu menjalankan perintah Paus dengan kepatuhan yang mutlak. Ketiga orang ini adalah aset terkuat gereja, dan hanya mereka yang mampu menggunakan relik suci peninggalan Saint Gall. Kabarnya masing-masing agen memiliki kekuatan setara dengan satu benteng penuh, dan di antara mereka, yang memiliki kekuatan fisik paling mengerikan adalah Garrison. Saat para mayat hidup terus menyerang, Garrison dengan mudah menghancurkan mereka menggunakan tinjunya sambil merapal doa penyucian untuk melenyapkan mereka. Garrison membantai gerombolan itu tanpa keringat sedikit pun, membuktikan kalau pria ini sangat cocok untuk membintangi film zombie terkenal di dunia nyata. Ketika Garrison sedang melakukan penghakiman suci, si dalang kekacauan ini hanya bisa melihat semuanya dengan rasa syok yang luar biasa. Dia mulai menyesali keputusan hidupnya dan tidak habis pikir kenapa seorang agen gereja bisa terlibat dalam masalah sepele ini. Menyadari kekuatan Garrison yang terlalu di luar nalar, dia memutuskan untuk segera kabur karena tahu telah memprovokasi orang yang salah. Begitu Garrison melangkah mendekat untuk melenyapkan sumber masalah, pria bertopeng itu langsung mencoba lari karena menghadapi monster mengerikan seperti ini tidak ada dalam kontrak kerjanya. Sialnya, sebelum sempat melangkah jauh,
Dia langsung diangkat seperti sampar saat Garrison mencengkeram kepalanya di udara. Topengnya terlepas dan dia memohon ampun, tapi Garrison malah mulai meremukan tulang wajahnya hingga hancur seperti bubur. Ketika si bertopeng kesulitan bernapas, Garrison mengabaikan semua rintihannya dan memilih untuk tetap menyelesaikan doa sucinya dengan tenang. Sebelum doanya selesai, mata pria itu hampir keluar dari kelopaknya, dan tepat saat kalimat terakhir diucapkan, Garrison langsung meremukan kepala pria itu tanpa usaha berarti. Bola matanya bahkan menggelinding sampai ke dekat kaki Klein. Setelah selesai, Garrison memanggil Klein yang kini merasa sangat tidak nyaman karena baru saja menyaksikan kekuatan mengerikan tersebut. Garrison hanya maju beberapa langkah tanpa menyerang secara langsung, namun tekanan auranya saja sudah sanggup mencabik-cabik lebih dari 20 mayat menjadi serpihan kecil. Klein merasa ngeri saat Garrison mendekat dengan tangan berlumuran darah yang menetes ke rambutnya. Berpikir kalau dia akan menjadi target pembantaian berikutnya, Garrison kemudian menjelaskan kalau dia datang karena merasakan hawa nekromansi dari dalam hutan. Sambil tersenyum mengerikan, dia berkata ada sesuatu yang tidak dia mengerti. Garrison lalu menepuk pundak Klein dan berkata kalau energi iblis yang dia rasakan tadi sangat berbeda dengan milik pria bertopeng ini. Di saat itulah, jantung Klein serasa mau copot melihat ekspresi wajah Garrison. Klein yakin sekali kalau pendeta itu siap melenyapkannya jika dia melakukan satu kesalahan kecil saja. Untungnya, Dunkel datang tepat waktu dan menanyakan keadaannya. Begitu berbalik dan melihat Dunkel, Klein merasa sangat lega sepanjang hidupnya yang singkat. Baru kali ini, dia merasa sebahagia ini melihat kehadiran orang lain. Begitu rasa lega datang menyelimuti tubuhnya, kepala Klein mendadak terasa pusing. Dia menduga ini karena efek samping menggunakan sihir nekromansi yang terlalu berat untuk tubuhnya yang masih lemah. Klein pun langsung ambruk ke tanah. Hal ini membuat Dunkel panik setengah mati dan langsung berlari menghampirinya, persis seperti seorang ibu yang cerewet. Dunkel terus bertanya apa yang terjadi dan mengapa badannya berlumuran darah. Padahal noda merah itu cuma beberapa tetes darah dari tangan Garrison. Klein mengabaikan semua pertanyaan itu. Dia menyuruh Dunkel berhenti berteriak di telinganya dan meminta tolong untuk memapahnya karena kedua kakinya sudah lemas sekali. Dunkel menanyakan nasib Dalton. Klein menjawab singkat bahwa dia sudah melenyapkannya karena Dalton mencoba membunuhnya duluan. Beberapa hari kemudian, ayah Dalton yang bernama Delkin, pemimpin keluarga Cornwall, mengadakan pertemuan untuk menuntut keadilan bagi putranya. Dia menolak tuduhan bahwa Dalton mencoba membunuh Klein. Delkin bersikeras bahwa putranya adalah seorang ksatria sejati yang penuh kehormatan dan loyalitas. Dengan penuh kemarahan, Delkin memperingatkan keluarga Rhineland agar tidak memfitnah putranya. Dia malah menuntut mereka mencari pelaku yang sebenarnya. Namun Heinkel menyodorkan bukti penyelidikan yang kuat. Bukti itu menunjukkan bahwa Klein tidak pernah mengubah ceritanya, bahkan setelah diinterogasi ketat. Heinkel juga menunjukkan catatan pengiriman sekitar 20 tentara bayaran dari kediaman Cornwall pada saat Dalton dan Klein menghilang. Berdasarkan semua bukti ini, Heinkel sangat yakin bahwa Dalton memang merencanakan sesuatu yang mencurigakan terhadap Klein. Bukti telak ini membuat Delkin terkejut hingga tidak bisa membantah lagi. Dalam hati dia mengumpat para tentara bayaran bodoh itu karena meninggalkan jejak padahal sudah diperingatkan untuk sangat berhati-hati. Merasa posisinya terpojok, dia langsung mengalihkan pembicaraan dengan alasan kejadian ini tidak masuk akal. Coba kita lihat trik liciknya nih. Mengingat Dalton sudah cukup hebat untuk masuk jajaran ksatria, Delkin menolak percaya kalau Klein yang tidak pernah memegang pedang bisa mengalahkannya. Argumen Delkin terdengar masuk akal bagi para anggota dewan. Mereka ingat pernah melihat Klein di acara unjuk pedang dan mendengar Heinkel berkata Klein tidak punya mana. Anggota dewan pun mulai meragukan bagaimana anak tanpa mana bisa mengalahkan ksatria. Hal ini sangat sesuai rencana Delkin. Meskipun rencana Dalton gagal, Delkin berniat mengubur rahasia ini sedalam mungkin. Dia takut akan dihukum mati oleh para leluhur jika ketahuan mencoba menghabisi seorang keturunan langsung. Licik memang, Delkin akhirnya merubah taktik busuknya dengan mulai menyerang mendiang Ibu Klein. Dia mengingatkan dewan bahwa Ibu Klein, Claire, diselimuti rumor aneh hingga akhir hayatnya. Terlebih lagi, Klein juga sempat mengaku sebagai penyihir agung saat masih kecil. Delkin menegaskan
Kata-kata Klein tidak bisa dipercaya untuk menuduh Dalton. Heinkel yang murka menyuruhnya menjaga ucapan, namun Delkin terus memanfaatkan celah ini dan menuduh Klein menyewa orang untuk membunuh Dalton. Dia berlagak jijik dan menuduh Klein yang salah, tapi malah menjebak Dalton. Tiba-tiba saja sebuah suara keras menggelegar di seluruh aula, menyuruh Delkin berhenti mengarang kebohongan. Delkin langsung menoleh ke belakang untuk melihat siapa orang lancang tersebut. Ternyata itu adalah Klein, yang berjalan masuk dengan sangat percaya diri. Dia mengaku telah mendengarkan seluruh perdebatan dan muak mendengar omong kosong Delkin. Dia menegaskan kepada Dewan bahwa Dalton menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Jadi, dia hanya melakukan bela diri yang sah untuk melumpuhkan Dalton. Klein juga menambahkan bahwa ada sosok misterius yang mengubah mereka menjadi mayat hidup. Sebelum akhirnya Garrison datang tepat waktu untuk memusnahkan mereka semua. Mendengar penjelasan itu, Delkin langsung berteriak menuduhnya berbohong. Klein hanya menyeringai tipis dan bertanya balik, apakah tuduhan Delkin yang menyebutnya sebagai Archamon terdengar lebih masuk akal. Menyadari taktiknya berbalik menyerang diri sendiri, Delkin terpaksa bungkam sambil menggertakkan giginya. Namun, semua konfrontasi berani ini memang sudah direncanakan matang oleh Klein sejak menghabisi Dalton. Dia bersumpah akan membangun kembali kejayaan keluarga Heinlein dengan tangannya sendiri. Klein menolak membiarkan warisan berkel dinodai oleh para lintar yang mengaku sebagai keturunan ini. Sebagai langkah awal, dia bertekad memberi pelajaran keras pada keluarga Caban. Sesaat kemudian terdengar ketukan pintu. Gadis cantik yang hadir di pertemuan sebelumnya pun masuk ke dalam aula sambil meminta maaf karena datang terlambat. Namanya langsung diumumkan. Dia adalah Lyra Paul Wyvern, sang komandan tertinggi Ksatria Tombak Suci Biru. Klein heran dengan kehadirannya, karena dia ingat Lyra juga ada di unjuk pedang sebelumnya. Delkin menegaskan agar Lyra pergi, karena ini bukan urusan keluarganya. Namun Heinkel langsung menyela bahwa dialah yang mengundang Lyra langsung ke sini. Kebetulan sekali, Dalton memang pernah bertugas di bawah pimpinannya. Heinkel merasa Lyra punya hak untuk hadir. Begitu melepas jubahnya, Lyra melirik ke arah Klein hingga mata mereka bertemu. Gadis itu kemudian melambaikan tangan dan memberi isyarat mengajaknya untuk berbicara empat mata secara pribadi. Klein bingung dengan ajakan mendadak ini dan heran apa maunya gadis itu. Dia juga kesal karena Heinkel langsung memberikan izin begitu saja tanpa meminta persetujuan darinya terlebih dahulu. Parahnya lagi, Heinkel malah menyuruhnya agar tidak pergi terlalu lama. Hal ini membuat Klein jengkel setengah mati karena dia memang tidak pernah menyukai golongan ksatria. Tapi setelah dipikir-pikir, situasi ini sebenarnya bisa menguntungkan baginya. Klein menduga hanya ada 3 kemungkinan mengapa Lyra ingin bicara empat mata dengannya, yaitu pembuktian, kecurigaan, atau sekadar ujian belaka. Tapi masa bodoh, Klein sudah siap menghadapi apapun trik licik gadis itu. Klein pun pamit dan mengikuti Lyra dengan perasaan cemas seperti domba yang hendak disembelih. Meski begitu, dia tidak akan mundur karena kini dia punya tujuan yang jelas dan enggan lari dari masalah lagi. Malahan dia sudah bertekad memanfaatkan siapa saja demi melancarkan ambisinya. Beberapa saat kemudian mereka masuk ke ruang samping. Begitu pintu ditutup, tiba-tiba saja Lyra menyudutkan Klein ke dinding dengan posisi yang cukup mencurigakan. Lebih gilanya lagi, dia langsung belak-belakan bertanya apakah boleh memegang tubuh Klein. Klein benar-benar dibuat mati kutu. Disudutkan ke dinding saja sudah bikin shock. Ditambah lagi permintaan aneh ini, kalian pasti bingung juga kan? Bicara soal Lyra, dia adalah putri sulung keluarga Paul Wyvern. Salah satu dari 3 keluarga Adipati Agung, selain keluarga Heinlein. Karena sangat ahli menggunakan tombak, dia pun ditunjuk memimpin pasukan Ksatria Tombak Suci Biru. Berkat bakat bertarungnya yang luar biasa, dia punya reputasi mentereng. Gadis ini bahkan pernah sendirian membantai seluruh kawanan monster buas sambil melindungi para warga sipil di saat yang bersamaan. Dengan ketus dia menyuruh Klein untuk cepat mengikutinya. Tapi Klein membela diri dengan membalas bahwa dia sudah berjalan tepat di belakangnya. Lyra menegaskan agar Klein tidak menganggap mereka bersaudara karena hubungan mereka tidak sedekat itu. Padahal sebelumnya, ayah Klein memberitahu bahwa bibinya adalah istri kedua Adipati Paul Wyvern, yang berarti Lyra adalah sepupunya. Namun tampaknya Lyra adalah putri dari istri pertama. Alhasil mereka tidak memiliki hubungan darah sama sekali dan pada dasarnya adalah orang asing. Saat itulah Lyra berbisik ingin memastikan sesuatu secara langsung.
Di momen inilah, dia menyudutkan Klein ke dinding, mendekatkan wajah cantiknya, lalu kembali bertanya apakah boleh memegangnya. Pertanyaan bertubi-tubi langsung muncul di kepala Klein tentang apa yang sebenarnya direncanakan gadis ini. Belum sempat dia mencerna situasi, Lyra sudah meraih lengannya untuk memeriksa tekstur kulitnya secara langsung. Dia memastikan tidak ada satupun bekas luka atau kapalan di sana, bahkan sampai menyamakan kelembutan tangan Klein seperti kulit bayi. Lea tahu kalau master pedang sejati itu tangannya mulus, tapi minimal ada bagian tertentu yang menebal. Begitu selesai memeriksa, dia menatap tajam mata Klein dan langsung bilang kalau dia tahu Klein belum pernah pegang pedang sama sekali, tangannya benar-benar bersih, tanpa bekas latihan pedang. Makanya Lyra bingung banget, bagaimana bisa cowok ini mengalahkan Dalton yang kuat itu. Padahal dia itu ksatria terlatih, yang dikawal 20 tentara bayaran. Tiba-tiba Lyra langsung curiga dan bertanya apa Klein menyembunyikan kekuatan rahasia. Tapi Klein langsung menepisnya. Dia tertawa sinis dan bertanya balik apa Lea menuduhnya sebagai arconit. Dari obrolan singkat ini, Klein sadar kalau Lyra ini sangat berbahaya. Dia bukan cuma sekadar penasaran, tapi sengaja memancing reaksi, bukan jawaban biasa. Kalau Klein diam saja, itu sama saja dia mengaku. Sedikit saja dia ragu. Kecurigaan Lyra pasti langsung terbukti. Akhirnya Klein sadar kalau satu-satunya jalan keluar adalah bersikap lebih agresif dan jauh lebih percaya diri dibanding cewek di depannya. Klein langsung angkat bicara dengan penuh percaya diri dan menantang Lyra. Memangnya kenapa kalau dia benar-benar seorang arconit? Tapi sebelum ucapannya selesai, Lea malah menertawakannya. Lea menyebutnya bocah ingusan yang tidak akan pernah bisa jadi arconit. Ucapan tajam ini langsung menghancurkan mental Klein. Dia melongosok lalu bertanya, apakah dia baru saja dikatai bocah? Dan Lyra mengiyakan sambil terus menaburkan garam di atas lukanya. Cewek itu memperjelas kalau postur tubuh Klein terlalu kecil untuk jadi arconit karena proporsinya salah semua. Apalagi suara dan fisiknya juga kelihatan sangat lemah. Aura kekuatannya benar-benar defisit parah. Kesimpulannya, Lyra menegaskan kalau Klein hanyalah bocah cilik yang tidak ada apa-apanya. Klein langsung bungkam karena kena mental yang luar biasa hebat. Dan dia hanya bisa menundukkan kepala menahan malu. Lyra menegaskan kalau Klein bukan arconit dan tidak bisa main pedang, jadi dia heran bagaimana orang selemah dia bisa mengalahkan ksatria hebat. Tiba-tiba saja Lyra bilang ingin mencium Klein, tapi otak Klein sudah terlalu hangus kena mental sampai tidak bisa mencerna omongan cewek itu. Klein bingung dan bertanya apa dia sedang disuap, tapi Lyra mengajak masuk kembali agar tidak terlambat. Tak lama kemudian, mereka kembali ke ruang dewan. Dalam hati, Klein meratapi nasibnya yang cuma putra kedua tidak berguna yang dikurung di biara selama 7 tahun. Dia sangat paham kenapa orang-orang tidak akan percaya kalau dia membunuh Dalton demi membela diri. Sang adipati masih asik bertanya pada Lie tentang obrolan mereka, saat tiba-tiba Klein menghentakkan pedangnya ke lantai untuk menarik perhatian semua orang. Begitu semua mata tertuju padanya, dia menodongkan pedangnya ke ayah Dalton yang bernama Delkin. Klein menantangnya untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara orang utara. Klein membuat semua orang shock saat menuntut pengadilan lewat pertarungan. Ruangan pun langsung riuh. Karena ini adalah tradisi hukum kuno utara untuk menyelesaikan perselisihan yang buntu. Nah, disinilah serunya, karena tidak ada batasan senjata atau teknik apapun dalam duel ini. Siapapun yang menang, dialah yang dianggap benar di mata hukum, singkatnya, hukum rimba murni. Delkin yang terkejut langsung bertanya kenapa Klein memilih cara nekat ini, tapi Klein menjawab dengan santai, kalau ada 100 alasan kuat untuk melakukannya. Klein mengingatkan Delkin, kalau anaknya jelas-jelas berniat membunuhnya duluan, tapi Delkin malah tetap ingin memfitnahnya. Belum lagi hinaan kejam terhadap ibu kandungnya. Walau sebenarnya, Klein tidak peduli, karena identitas aslinya adalah Archimedes. Saat Delkin mulai gugup dan terbata-bata, Klein mendesaknya untuk cepat mengambil keputusan, agar para bangsawan tidak bosan menunggu. Delkin melirik ke sekeliling dan sadar, kalau para bangsawan di sana sudah sangat bersemangat menonton duel maut ini. Ayah Klein ikut bicara dan menjamin kalau hasil duel ini mutlak tidak bisa diganggu-gugat. Semua bukti lama langsung dianggap hangus. Begitu mendengar hal itu, Delkin sadar kalau situasi ini bisa sangat menguntungkannya. Dia memastikan kembali keputusan Klein karena bocah itu tidak punya mana sama sekali. Tapi Klein hanya diam dan tidak memberi bantahan apapun.
Akhirnya Delkin memutuskan untuk memilih ksatria perwakilan demi bertarung untuknya. Delchan sudah membayangkan cara menghabisi Klein, padahal Klein juga punya rencana licik yang sama untuknya. Setelah kedua pihak sepakat, sang adipati mengumumkan kalau duel akan digelar dalam 4 hari. Tanpa mereka sadari, Klein tidak asal memicu keributan karena ini barulah awal dari rencana besarnya. Dia ingin menjadikan Delchan sebagai batu loncatan demi menunjukkan kepada keluarga cabang bahwa dia siap merombak total seluruh silsilah keluarga mereka. Saat Delaney mendengar keputusan nekat adiknya, dia langsung memarahi Klein karena memilih jalan yang sangat ekstrem. Dia bertanya, apakah Klein sadar bahayanya? Tapi Klein dengan santai meyakinkan kalau dia tahu risikonya. Klein meminta kakaknya untuk menerima kenyataan karena ayah mereka pun sudah setuju. Saking khawatirnya, Delaney bahkan menawarkan diri untuk menggantikannya bertarung, tapi Klein langsung menolak. Cowok itu menjelaskan kalau satu-satunya alasan mereka masih bisa memegang kekuasaan penuh adalah karena sang ayah merupakan pendekar pedang terkuat dan Delaney adalah penerus sahnya. Itulah yang membuat keluarga cabang tidak berkutik. Makanya Klein meminta kakaknya melihat gambaran yang lebih besar sebelum nekat menawarkan diri untuk maju bertarung. Tindakan itu hanya akan memberi jalan bagi keluarga cabang untuk menghabisi sang pewaris utama Rhineland. Klein paham kalau kakaknya sangat cemas, tapi dia terpaksa melakukan ini demi membersihkan namanya kembali. Delaney kemudian bercerita betapa bahagianya dia saat Klein lahir ke dunia, karena sejak dulu dia sangat mendambakan seorang adik laki-laki. Meskipun mereka berbeda ibu kandung, Delaney sama sekali tidak peduli. Sayangnya, adiknya malah dikirim ke biara, dan begitu pulang, dia langsung terlibat duel maut yang mengancam nyawanya seperti ini. Sambil menangis, Delaney memeluk Klein. Reaksi emosional sang kakak ini membuat Klein terkejut setengah mati. Sebelum Delaney sempat bicara lebih lanjut, Dunkel masuk ke ruangan memberitahu kalau Delchan sudah memilih ksatria perwakilannya. Namanya Rendel, mantan ksatria kekaisaran buangan yang sangat terkenal kejam di medan perang. Ngeri banget, orang ini dibuang dari kekaisaran hanya karena hobi membunuh yang tidak pernah terpuaskan. Sekarang kita melihat Rendel yang bertubuh raksasa sedang minum santai dikelilingi mayat korbannya. Rendel tampak sangat tidak sabar bertarung melawan bocah ingusan seperti Klein karena dia ingin mendengar jeritan kesakitan saat dia merobek tubuh lawannya itu. Di hari pertarungan, Dunkel menyerahkan pedang khusus pesanan Klein. Senjata ini dirancang sengaja hancur jika berbenturan dengan mana, dan Klein sangat puas melihat hasilnya. Klein melangkah gagah ke tengah arena, membuat para penonton terkejut melihat keberaniannya. Bahkan Delchan, yang duduk di tribun kehormatan bersama Heinkel, tidak menyangka kalau Klein berani maju bertarung dengan tangannya sendiri. Dengan nada mengejek, dia bertanya pada Heinkel, apakah anaknya akan baik-baik saja menghadapi Rendel yang merupakan petarung buas kekaisaran. Delchan menyindir harusnya Heinkel mengirim Delan saja, tapi sang ayah memilih diam mengabaikan ocehan tidak berguna tersebut. Di tengah arena, Klein celingukan mencari lawannya, saat tiba-tiba sebuah tangan kekar menyentuh pundaknya dari belakang. Ternyata itu si raksasa Rendel yang langsung mencengkeramnya sambil berbisik kejam tentang bagaimana leher Klein akan patah nanti. Terkejut karena tiba-tiba disentuh dari belakang, Klein refleks melompat menjauh. Para penonton pun langsung heboh mengira Klein ketakutan dan mencoba kabur dari lawannya. Delchan tertawa puas dan mengejek Heinkel kalau anaknya tidak punya harapan menang karena sudah lari terbirit-birit bahkan sebelum pertarungan resmi dimulai. Rendel pun ikut mengejeknya pengecut, padahal Klein sama sekali tidak takut. Dia hanya kaget setengah mati akibat trauma masa lalu saat pundaknya dicengkeram kasar oleh Garrison dulu. Sementara itu, Lia juga ada di sana buat nonton pertarungan. Meskipun dilarang ibu tirinya, Helion, Lia bilang ke asisten ksatria kalau dia tidak peduli omongan Helion karena wanita itu bukan ibu kandungnya. Dia merasa harus memastikannya sendiri. Di sisi lain, Klein malah teringat janji Lia yang mau menciumnya kalau dia berhasil mengalahkan ksatria lawan, dan ingatan itu sukses bikin dia mau muntah. Klein sudah memperingatkan Rendel untuk tidak menyentuhnya lagi, tapi si raksasa tetap saja ngeyel. Tanpa ragu, Klein langsung melontarkan ejekan pedas kalau Rendel itu sangat jelek, makanya sampai dibuang pihak kekaisaran. Ejekan pedas ini menusuk jiwa Rendel, tapi dia sok tegar dan membalas kalau omongan kotor Klein justru bikin segalanya makin seru. Sadar kalau Rendel tidak bakal melepaskan jubahnya,
Klein mulai melepas kancing jubah itu. Tepat saat itu, Rendel melayangkan pukulan dahsyat ke arah Klein berdiri, hingga tanahnya langsung amblas hancur lebur. Tapi begitu debunya menipis, Rendel sadar dia cuma memegang jubah kosong. Sementara itu, para penonton malah bersorak heboh, karena melihat betapa mengerikannya kekuatan fisik si raksasa Rendel. Debu tipis pun hilang, dan di sana, berdiri santai sangat jauh dari jangkauan Rendel, ada Klein. Dari bentrokan pertama tadi, Klein langsung sadar kalau adu otot langsung dengan Rendel adalah ide buruk. Menangkis serangannya secara mentah-mentah cuma bakal bikin tubuhnya remuk. Makanya, kali ini, Klein tahu dia tidak boleh main-main lagi dalam duel ini. Penonton mengaku kalau gerakan menghindar Klein sangat lincah, tapi masalahnya, bagaimana caranya dia bisa menang melawan monster raksasa seperti Rendel ini? Delan ketakutan mendengar bisikan penonton kalau kakaknya bakal mati di arena, Rendel kembali menerjang maju. Tapi Klein berhasil mengelak lalu dengan cepat mencabut pedang dari sarungnya. Klein mengincar leher lawan, tapi Rendel dengan mudah menangkapnya layaknya mainan Lego lalu melemparkannya hebatnya. Klein tetap tenang dan mendarat mulus di atas pedangnya untuk menjaga keseimbangan. Tanpa memberi waktu bernapas, Rendel langsung menebaskan pedang besarnya. Klein berhasil menahan serangan itu, tapi Rendel malah mengejeknya dan bilang kalau cuma berlari memutar tidak akan bisa membuatnya menang. Rendel menantang Klein memakai kekuatan nekromansinya, mengejek apakah dia bukan penyihir Archaman yang agung. Mendengar itu, amarah Klein memuncak hingga energi iblis dalam dirinya mulai bocor keluar. Merasakan aura mengerikan itu, Rendel spontan melompat mundur karena ketakutan. Penonton kebingungan melihat aksi Rendel. Tapi mereka terlalu bodoh dan mengira si raksasa cuma sedang bermain-main saja. Padahal, Rendel sendiri tahu kalau hawa membunuh yang sangat pekat mirip Archaman sedang bergejolak hebat di sekitar tubuh Klein. Dalkan panik melihat gladiator andalannya mendadak bertingkah aneh. Namun di saat bersamaan, Klein menenangkan Rendel dan berjanji kalau dia tidak akan memakai sihir hitam untuk melawannya. Sebagai seorang Rhineland, Klein menegaskan bahwa arena ini adalah tempat membuktikan diri hanya dengan pedang. Mendengar tekad itu, para penonton mulai bersorak liar meneriakkan nama Klein, mengubah total atmosfer di sana. Kepercayaan diri Delchan hancur lebur. Dia mendadak tidak bisa duduk dengan tenang lagi. Di tengah arena, Rendel menolak percaya dengan apa yang dirasakannya. Dia menganggap itu cuma kebetulan semata, karena yakin stamina dan kekuatannya jauh berada di atas Klein. Apalagi dia tahu Klein tidak punya aura. Rendel pun mengerahkan teknik pedang kekaisaran yang mengandalkan ledakan mana mental. Teknik ini sanggup memompa pernapasan, otot, hingga aliran darahnya sampai ke batas maksimal. Kalian lihat ini dengan aura biru meluap-luap, Rendel langsung melesat kencang demi menebas Klein sebelum dia sempat bereaksi. Tapi Klein lagi-lagi bisa menghindar dengan mudah. Dia sengaja mengikuti pergerakan Rendel untuk membaca pola teknik dan kapasitas mananya. Dengan mata yang berubah ungu misterius, Klein menganalisis semua jalur tebasan lawan, membuat Rendel frustrasi karena serangannya meleset terus. Amarah Rendel memuncak. Dia mengalirkan seluruh kekuatan pedangnya demi menghancurkan Klein berkeping-keping. Hantaman pedangnya memicu ledakan keras di tanah. Tapi begitu asapnya buyar, Klein sudah menghilang. Rendel mulai panik karena sadar Klein pasti sanggup membaca semua arah serangannya dalam sekejap. Tiba-tiba, Klein muncul tepat di belakang Rendel yang posisinya sedang terbuka lebar tanpa pertahanan. Menggunakan teknik pedang meteor miliknya, Klein meluncurkan tebasan fatal yang sukses merobek punggung raksasa itu. Semua penonton mengenalnya. Delan bahkan syok setengah mati melihat Klein menguasai teknik pedang legendaris klan mereka. Rendel berteriak kesakitan sambil kebingungan bagaimana bisa Klein melakukannya tanpa mana sedikit pun, sementara Lia yang menonton dengan serius langsung merona merah karena tidak percaya dengan matanya. Jauh sebelum duel dimulai, Heinkel sempat curhat ke Duncan di ruang kerjanya. Dia menyesal tidak bisa berbuat apa-apa, karena ikut campur hanya akan merusak reputasi dan kehormatan keluarganya sendiri. Lagi pula, dia sangat khawatir karena lawan anaknya adalah ksatria veteran yang mustahil dikalahkan oleh pemuda biasa seperti Klein. Duncan heran kenapa Heinkel mengizinkan duel konyol ini terjadi padahal tahu Klein tidak punya peluang. Heinkel menjawab kalau Klein bertarung demi mendiang ibunya, dan dia sangat membenci dirinya yang gagal melindungi sang anak saat dikurung dulu. Makanya, Heinkel merasa tidak punya hak untuk menghalangi jalan putranya sekarang.
sambil terus merutuki ketidakmampuannya sendiri sebagai seorang ayah. Tapi Dunkel menenangkannya, karena dia tahu Klein bukan tip orang yang mau cari perkara jika tidak yakin menang. Dan sekarang, melihat aksi putranya langsung di arena, sang adipati dibuat ternganga lebar. Rahasianya adalah klan Rhineland terbiasa menghemat penggunaan mana seminimal mungkin demi bertahan hidup di lingkungan padang salju mereka yang luar biasa membekukan. Jika gaya bertarung Randall bagaikan pemangsa yang menumpahkan seluruh energinya sekaligus, maka teknik pedang klan Rhineland justru mengutamakan efisiensi dan kontrol yang sangat ketat. Mereka hanya mengincar celah lawan dengan energi sekecil mungkin untuk efisiensi bertarung yang maksimal. Itulah alasan kenapa Klein sanggup memakai ilmu andalan keluarganya walau tanpa mana. Serangan tanpa mana? Cukup untuk sampah seperti Randall. Klein pun menyeringai puas, sukses memicu kemarahan gila si raksasa. Tekanan auranya membuat seisi stadion merinding ketakutan. Delkin bernapas lega melihat Randall akhirnya mengeluarkan jurus pamungkas berupa ledakan mana dahsyat yang bisa mengunci gerakan musuh seketika. Dengan wujud energi terkonsentrasi menyerupai singa kelaparan, Randall menerjang maju dengan tekad bulat untuk membelah tubuh Klein menjadi dua bagian. Delan panik melihat ancaman maut mendekati kakaknya. Dia berteriak memperingatkan Klein untuk waspada, tapi Klein tidak bergerak sedikit pun. Dia cuma mengangkat pedangnya saat tebasan maut itu datang. Dan tebak apa yang terjadi, pedang Klein hancur lebur. Randall tertawa puas, tapi senyumnya hilang saat melihat Klein malah melompat menerjangnya. Sambil tersenyum tipis, Klein membisikkan kalau senjata untuk menghabisinya akhirnya sudah siap. Bak seekor elang yang mengintai dari langit. Klein siap menerkam singa ciptaan Randall yang kini tampak rapuh. Tanpa sempat beraksi, sebuah belati rahasia di tangan Klein menebas habis lengan kanan Randall yang masih menggenggam erat gagang pedangnya. Lengan itu melayang di udara dengan darah yang muncrat kemana-mana. Begitu jatuh ke tanah, Heinkel langsung menghentikan duel, menyisakan keheningan total di antara para penonton. Meski tahu ilmu rahasia keluarga mereka minim konsumsi mana, Dunkel tetap kagum dengan presisi dan kesempurnaan teknik yang barusan ditunjukkan oleh Klein di arena. Dunkel pun menyadari rencana cerdik Klein yang sengaja membiarkan pedangnya hancur demi bisa melancarkan tebasan mematikan dari jarak super dekat. Kenyataan pahit, Dunkel tahu tidak ada yang bisa membantah kemenangan mutlak Klein ini. Sementara itu, Randall terus menjerit histeris sambil mencengkeram erat lengannya yang menyemburkan darah segar. Dia ambruk ke tanah layaknya anak kecil, berguling-guling seperti baru saja disengat lebah. Tim medis langsung berhamburan masuk ke arena untuk merapalkan sihir penyembul pada lengan Randall yang buntung. Lalu Klein dengan santainya bertanya, apakah tangan itu bisa disambung lagi? Para penyembuh menggeleng mustahil diselamatkan, jadi nanti dia harus memakai lengan palsu saja. Klein merasa cukup kecewa mendengar hal itu, karena ternyata bahkan setelah 200 tahun berlalu, perkembangan sihir penyembuhan masih saja jalan di tempat. Tiba-tiba ayah Klein mendekat dan bertanya, bagaimana bisa dia tetap berdiri tenang setelah melihat potongan lengan manusia di depannya. Disinilah Klein langsung sadar kalau dia seharusnya berpura-pura takut, mengingat sekarang dirinya bukan lagi sosok Arkamon yang legendaris. Dan coba tebak dia malah bingung harus pura-pura takut atau tidak saat Delkin masuk ke arena untuk melayangkan protes. Dia berteriak bahwa mustahil bagi Randall untuk kalah dari Klein, sembari mengungkit-ungkit tumpukan uang dalam jumlah sangat besar yang sudah dia bayarkan. Heinkel menatap tajam ke arah Delkin, memperingatkan pria itu untuk menepati kesepakatan dan mengabulkan tuntutan sang pemenang, tapi Delkin menolak mentah-mentah karena merasa sudah kehilangan putra sekaligus ksatria pribadinya. Namun di tengah amarahnya yang meluap-luap, tiba-tiba dia merasakan sensasi mengerikan seolah kepalanya terpenggal. Suara menyeramkan menggema. Delkin langsung tersungkur ketakutan setengah mati ke tanah. Klein kemudian berbisik dingin tepat di telinganya, menyuruh pria itu mengakui semua dosa di hadapan Heinkel dan segera bersujud memohon ampun. Klein memerintahkan Delkin untuk bersujud memohon belas kasihan, atau jiwanya akan terus dihantui dan dihancurkan oleh rasa bersalah yang amat berat selamanya. Yang bisa Delkin rasakan saat ini hanyalah aura penindas Arkamon yang melumpuhkan seluruh tubuhnya, hingga dia menangis histeris. Sambil bersujud gemetar, dia akhirnya mengakui kesalahannya dan berterus terang kalau dialah dalang di balik upaya pembunuhan Klein. Rupanya Klein bisa membuat Delkin bertekuk lutut seperti itu berkat sihir suara kematian. Sebuah kemampuan
yang aslinya digunakan untuk memanggil arwah orang mati. Namun jika diarahkan pada manusia hidup, suara ini akan memicu rasa teror yang luar biasa hebatnya. Delkin pun terus meracau memohon ampun sembari membongkar semua kejahatan masa lalunya, lantaran pikirannya sudah benar-benar hancur akibat ulah Klein. Anggota keluarga cabang lainnya hanya bisa melongo tidak percaya melihat pemimpin mereka yang berkuasa mendadak hancur begitu saja. Melihat Delkin yang terus mengoceh mengakui dosanya, Klein tidak mau menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Ini kesempatannya, dia ingin menegaskan kehadirannya, sekaligus menertibkan seluruh keluarga cabang. Klein pun berseru lantang menarik perhatian hadirin, menyatakan bahwa dia adalah putra Grand Duchess Claire Rodalches, sekaligus putra kedua ksatria terkuat, Heinkel Rhineland. Dia secara resmi mengumumkan namanya di depan seluruh hadirin di arena, agar mereka semua bersiap menghadapi babak baru dan perubahan besar yang akan segera terjadi dalam keluarga ini. Sementara itu, Garrison terlihat mendobrak masuk ke kuil saat Kardinal Morlock sedang berdoa, melaporkan bahwa target mereka diserang penyihir hitam. Mendengar itu, Morlock memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena semua ini adalah bagian dari rencana besar, hasil kerja sama rahasia antara Ordo Suci dan pihak kekaisaran. Morlock menjelaskan bahwa penyihir mayat hidup adalah alat terbaik untuk menyebarkan teror murni. Kehadiran makhluk mengerikan itu akan membuat semua orang ketakutan setengah mati, hingga akhirnya memaksa mereka kembali bersujud kepada Tuhan. Morlock berkata bahwa berkat kejadian ini, kuil Ordo Suci akan kembali ramai didatangi jemaat. Namun saat dia masih sibuk meracaukan omong kosong itu, Garrison langsung mencengkeram erat lehernya dengan sangat kasar. Garrison benar-benar murka. Bagaimana bisa pelayan kuil suci justru terjebak permainan politik kotor dan malah berkompromi dengan kejahatan sekotor ini? Dia memperkuat cengkeramannya pada leher Morlock hingga kepala sang kardinal hancur berantakan. Tepat pada saat itu, seorang pria berjubah putih bernama Palamon El yang menjabat sebagai Uskup Agung Ordo Suci melangkah masuk ke dalam kuil. Dia berjalan santai melewati tumpukan mayat pendeta yang baru saja dihabisi Garrison sepanjang jalan masuk, lalu mengejeknya karena telah membunuh lebih banyak pendeta ketimbang penyihir mayat hidup. Garrison menoleh ke arah Palamon El dengan penuh amarah, menanyakan apakah semua kekacauan ini adalah ulahnya. Palamon El membantah, meski dia mengakui telah memberikan izin pribadi dan sengaja datang untuk membawakan beberapa informasi penting untuknya. Hampir kena. Garrison melesat maju melayangkan pukulan maut yang berniat menghancurkan kepala sang uskup agung, namun sosok Palamon El lenyap begitu saja bahkan sebelum kepalan tangan itu sempat menyentuhnya. Palamon El mendadak muncul di belakang Garrison, lalu dengan tenang melanjutkan bahwa sihir hitam mayat hidup itu selalu meninggalkan jejak khusus di tempat kejadian. Palamon El mengeluarkan sebuah salib perak yang diklaim menyimpan jejak sihir milik penyihir mayat hidup yang dibunuh Garrison. Dia menjelaskan jejak pertama adalah reanimasi, seni membangkitkan mayat yang saat ini sedang gila-gilaan disempurnakan oleh pihak kekaisaran. Sedangkan jejak kedua berupa formula khusus yang mengarah pada jenis sihir kuno pemanipulasi arwah, bukan sekadar jasad fisik belaka. Istilah sihir pengendali arwah seketika memicu perhatian Garrison. Palamon El menegaskan bahwa temuan luar biasa ini menjadi bukti kuat bahwa sebenarnya ada dua penyihir hitam yang beraksi di sana. Palamon El lantas menusuk tepat ke sasaran dengan berbisik bahwa target yang sedang diawasi Garrison adalah seorang penyihir hitam. 7 hari pasca persidangan, Klein mengira bahwa setelah dia unjuk gigi di arena, semua orang akhirnya akan mulai mengakuinya. Sayangnya, fisik tubuh berumur 15 tahun ini belum sanggup mengimbangi ambisinya. Saat dia sibuk membaca di kamarnya, Aaron malah asik bermain boneka sambil mengunyah kue kering kesukaannya. Sangat mengganggu, Klein menyuruh Aaron pergi ke kamarnya sendiri untuk bermain. Tetapi gadis itu justru berkilah bahwa bocah itu pun sebenarnya sedang bermain. Klein mengomel dan bertanya apakah dia tidak bisa melihat keseriusannya membaca. Tapi Aaron bersikeras buku itu hanyalah sebuah novel biasa yang artinya sama saja dengan bermain. Klein akhirnya mengalah, karena ucapan gadis itu memang ada benarnya. Sampul buku di tangannya memang tampak seperti novel biasa, namun isi dalamnya dipenuhi catatan rahasia mengenai anatomi, sirkuit sihir, serta lingkaran mantra. Klein punya alasan kuat untuk membacanya kembali. Dengan wadah fisik yang terbatas ini, dia hanya sanggup memanggil 11 tengkorak saja, dan meskipun kendalinya cukup stabil,
Jumlah sesedikit itu jelas tidak akan mumpuni untuk perang jangka panjang. Tapi disinilah masalahnya si Ksatria Garrison, masih berambisi memburu semua penyihir hitam, dan dia benar-benar tidak main-main. Klein paham betul bahwa Garrison sudah mulai menaruh curiga padanya. Jadi dia harus segera memulihkan kekuatan aslinya sebelum diburu. Namun dia masih kebingungan memikirkan cara melatih kekuatan sihir hitam tersebut, tanpa memicu kecurigaan orang-orang di dalam kediaman megah ini. Beberapa waktu kemudian, Klein dipanggil menghadap ke ruang kerja ayahnya, di mana sang ayah memberitahukan laporan tentang kemunculan monster mayat hidup di sekitar area pertambangan. Tanpa membuang waktu, Klein langsung menyanggupi misi penyelidikan tersebut, karena baginya pertempuran langsung adalah sarana eksperimen terbaik. Heinkel sempat menunjukkan kekhawatiran lantaran adanya laporan korban jiwa. Namun pemuda itu meyakinkan ayahnya bahwa semua akan baik-baik saja di bawah kendalinya. Ternyata berkat hasil persidangan kemarin, sang ayah kini mulai menaruh kepercayaan padanya, dan karena kasus kali ini melibatkan monster mayat hidup. Klein ingin menyelidiki apakah hal ini berhubungan dengan pihak yang sempat menyerangnya dulu. Misi luar ini juga dirasa sebagai kesempatan emas untuk bebas menggunakan sihir hitamnya tanpa ada yang mengawasi. Rencana itu gagal total. Heinkel justru memerintahkan Komandan Duncan untuk ikut mengawalnya sepanjang misi penyelidikan. Saat berkemah di tengah hutan malam harinya, Klein menyiapkan makanan dan daging panggang buatannya terlihat sangat menggugah selera. Tugas berburu dan memasak sepenuhnya dikerjakan oleh Klein sendiri, sebab Duncan yang menyandang gelar Komandan Ksatria itu ternyata cukup tidak berguna jika menyangkut urusan bertahan hidup di alam liar. Duncan diliputi rasa bersalah yang teramat sangat karena merasa tidak berkontribusi apa-apa, namun Klein hanya menyuruhnya untuk segera makan dan berjanji akan memanggang sisa dagingnya lagi nanti. Klein sendiri sama sekali tidak ambil pusing dengan situasi ini. Mengingat dia sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun melarikan diri dari kejaran Ordo Ksatria di masa lalu. Sesaat kemudian, Dunkel akhirnya mengungkapkan kegundahan hatinya, berterus terang pada Klein bahwa setiap kali dia menatap matanya, pemuda itu terasa sangat jauh berbeda dari remaja seumurannya. Dunkel menambahkan bahwa melihat semua kehebatan yang telah dilakukan Klein, dia terkadang curiga jangan-jangan bocah di depannya ini adalah reinkarnasi dari sang penyihir agung. Mendengar hal itu, Klein langsung menyela ucapannya dengan cepat. Klein memperingatkan Dunkel agar tidak pernah membahas hal sensitif ini di depan Garrison. Dunkel pun langsung setuju, karena dia tahu betul seberapa parah trauma yang dialami Klein akibat perlakuan kejam Garrison selama ini. Dunkel lalu melanjutkan kalau Archman adalah iblis kejam yang mengubah jutaan warga utara menjadi mayat hidup. Tiba-tiba hawa di sekitar mereka berubah, dingin mendadak. Awalnya Dunkel mengira itu cuma angin biasa, tapi Klein langsung memotong dengan suara super tegas. Dia melarang Dunkel membahas topik itu lagi. Dunkel langsung merinding, ngeri melihat tatapan serius dan aura menyeramkan yang mendadak meledak dari tubuh Klein. Tepat saat itu, jeritan histeris terdengar dari arah desa. Mereka langsung berlari ke sana dan melihat warga sedang dikejar sekumpulan mayat hidup. Tanpa basa-basi, Dunkel langsung melompat maju dan menebas monster-monster itu dalam sekali tebasan saja. Satu monster lolos. Dunkel panik takut monster itu melukai Klein, tapi ternyata anak itu sudah mengatasinya dengan sangat mudah sekali. Klein malah menyuruhnya berhenti cemas dan fokus menyelamatkan warga saja. Dunkel pun menurut lalu kembali membantai semua mayat hidup itu sampai habis. Setelah situasinya aman, para warga berterima kasih lalu bertanya siapa mereka sebenarnya. Dunkel dengan bangga berteriak kalau pemuda di depan mereka adalah putra kedua sang adipati. Dunkel mulai bertanya kapan monster-monster ini pertama kali muncul. Sementara itu, Klein sibuk memeriksa jasad monster tersebut. Dia menyadari kalau ini adalah sihir reanimasi kuno yang sengaja dipakai untuk membangkitkan dan mengendalikan mayat. Bentar, ini kan teknik sihir hitam yang sama dengan penyihir yang menyerang Klein di hutan waktu itu. Konspirasi apa lagi? Salah satu warga bercerita kalau bencana ini bermula sekitar 2 bulan lalu, tepat setelah keluarga Kong menutup akses ke tambang, dan parahnya, sejak saat itu, banyak orang yang tiba-tiba hilang misterius. Ternyata, monster yang baru mereka bantai adalah warga desa mereka sendiri. Sungguh mengerikan. Kabar ini membuat Klein sangat shock. Tiba-tiba saja, seorang warga mencengkeram kerah Klein sambil menuntut penjelasan apakah dia benar-benar seorang Rainelan. Klein hanya bisa terdiam bingung dengan amukan pria itu.
Namun si pria malah terus mengguncang tubuh Klein dengan emosi sambil menuntut jawaban segera. Dunkel langsung mengintervensi untuk menarik pria itu menjauh, tapi si pria malah menjerit frustrasi, berteriak kalau mereka sudah meminta bantuan selama 2 bulan tanpa ada respons sama sekali. Dia sangat marah karena mereka baru datang sekarang dan malah berani bertanya kapan masalahnya dimulai. Dia mengungkapkan kalau mayat hidup yang dibunuh Klein barusan adalah ayahnya sendiri. Sang ayah yang bekerja siang malam di tambang malah berakhir tragis menjadi monster mengerikan. Sambil menangis histeris, pria itu bertanya kenapa mereka harus menderita seperti ini. Keputusasaan pria itu benar-benar menusuk hati Klein. Tapi yang lebih mengerikan, tiba-tiba Klein mendengar suara berbisik dari mayat hidup di dekatnya. Klein berteriak menyuruh pria itu diam. Dia menegaskan agar tidak menyalahkannya atas nasib buruk ayah mereka, karena bukan Klein yang mengubah para korban malang itu menjadi monster berjalan. Selagi Dunkel menahan pria yang sedang berduka itu, Klein mulai beraksi. Dia merapalkan mantra sihir kegelapan yang sangat asing. Secara ajaib, jiwa-jiwa para korban mulai keluar dari tubuh mereka. Setelah semuanya berkumpul, roh-roh itu berbisik kepada Klein dalam bahasa rahasia yang hanya dipahami olehnya. Pria tadi terkejut melihat arwah ayahnya tersenyum hangat padanya. Dunkel lalu menjelaskan kalau fenomena menakjubkan ini disebut resonansi jiwa, sebuah teknik legendaris dari 200 tahun lalu saat wabah utara melanda, yang sengaja digunakan untuk membebaskan jiwa-jiwa yang tersiksa. Para warga hanya bisa terpaku melihat jiwa orang-orang tercinta mereka terbang tenang menuju alam baka. Sebagai rasa terima kasih, mereka langsung menunjukkan jalan menuju tambang misterius itu. Di tengah perjalanan, Dunkel penasaran lalu bertanya apa yang dikatakan roh tadi. Tapi Klein menjawab singkat, bukan apa-apa. Klein bilang mereka hanya berterima kasih karena dibantu beristirahat dengan tenang, sambil memohon balas dendam. Mendengar itu, kecurigaan Dunkel kalau Klein adalah reinkarnasi sang Archman kembali terlintas di kepalanya.